Oke, baik. Selamat sore, teman-teman. Karena waktu sudah menunjukkan 18 pukul lebih 6, jadi kita mulai saja untuk Forkom hari ini ya. Terima kasih di weekend malam-malam seperti ini teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan terkait apa yang harus dilakukan setelah teman-teman mengambil mata kuliah skripsi ya. Nah, mungkin boleh di next. Oh, mungkin saya terlewat sebelumnya karena di sini nggak hanya prodi administrasi bisnis ya. Jadi, halo teman-teman semua, saya Selvi, Wakil Dekan FISIP. Jadi sekarang saya membawahi ketiga bidang dari akademik sampai dengan kemahasiswaan. Mungkin nanti ada di antara teman-teman yang merupakan anggota himpunan dan lain sebagainya ya, yang dimana kita akan sering berinteraksi. Jadi udah tahu Ibu Selvi itu yang mana ya. Nah, next, Fiona. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan terkait apa yang harus dilakukan oleh teman-teman setelah teman-teman melakukan FRS skripsi. Ya, langkah yang bisa dilihat dari sini adalah langkah selanjutnya teman-teman harus melakukan pengajuan skripsi. Pengajuan skripsi itu bagaimana caranya? Caranya cukup mudah, teman-teman diminta untuk mengakses student portal. Ya, mungkin sekarang teman-teman sambil yang ada di depan laptop gitu kan bisa buka website student portalnya supaya kita sama-sama mengerjakan dan ketika ada kendala ataupun kebingungan, teman-teman langsung bisa bertanya terkait prosesnya ya. Sebentar akan dibantu oleh Fiona untuk mengakses website stupornya. Nah, jadi ketika teman-teman sudah membuka student portal, ada menu pengajuan. Ya, yang itu ya, itu diklik menu pengajuannya. Nanti saat diklik akan muncul seperti berikut, tinggal klik edit teman-teman. Oke, nah langsung masuk ke bagian usulan skripsi. Di situ ada beberapa bagian yang harus teman-teman isi. Jika teman-teman sudah memiliki judul, teman-teman bisa menginputkan judul tersebut, tapi kalau belum punya, bisa masukin topiknya. Topik itu kalau di jurusan bisnis, misalkan topiknya marketing. Kalau di publik, misalkan kebijakan publik, ya. Kalau di HI, misalkan terkait apa? Eh, negara something lah ya, mohon maaf saya nggak gitu tahu topik-topik di HI, tapi ya kurang lebih bisa diinputkan saja dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Dan ini masih bisa berubah, teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan ternyata seiring berjalannya waktu saya ganti topik atau misalkan saya ganti judul yang sebelumnya judul pengaruh A terhadap B berubah menjadi pengaruh C terhadap D. Itu masih bisa diubah. Jadi nggak masalah kalau judulnya itu atau topiknya masih belum final. Yang penting terisi dulu di sini ya. Kemudian yang nggak kalah penting adalah mengisi siapa yang menjadi pembimbingnya. Karena harusnya teman-teman sudah tahu siapa yang diploting menjadi pembimbing. Di bagian usulan pembimbing di paling bawah, nah itu ada usulan dosen ya. Silahkan teman-teman ketikkan siapa nama dosen pembimbingnya. Oke, nah mungkin Fiona boleh sambil nyoba aja ya. Fiona kan, nah ya SIM ya. Topiknya masukin aja dulu SIM atau sistem informasi. Oke, kemudian topik skripsi bahasa Inggrisnya ya tinggal jadi information system. Oke, kalau sudah tinggal klik simpan, teman-teman. Ya. Nah, setelah diklik ya dan berhasil tersimpan seperti yang ada pemberitahuan kuning di atas, tinggal pilih unggah dokumen. Nah, tentunya belum ada dokumen apapun.
Sehingga teman-teman hanya perlu mengklik simpan dan kirim di tombol hijau. Kalau teman-teman tidak melakukan tahap simpan dan kirim di sini, maka tidak bisa diverifikasi oleh KTU, Kaprodi, maupun dekan. Ya, jadi nanti di sistem itu baru terbacanya masih drafting, belum beres, dianggapnya tuh gitu. Makanya harus diklik simpan dan kirim. Begitu ya. Nah, kemudian teman-teman perhatikan bahwa di sebelah unggah dokumen itu ada penyelesaian skripsi. Nah, nanti menu ini juga harus teman-teman isi ketika skripsinya, draftnya itu sudah disetujui untuk disidangkan. Ya, untuk saat ini cukup sampai dengan simpan dan kirim. Ketika nanti, boleh diklik simpan dan kirim, Fiona? Nah, ketika sudah berhasil tersimpan, maka sudah tidak ada lagi tombolnya di situ ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke menu pengajuan yang tadi di awal, Fiona. Bukan, bukan. Klik home, kemudian pengajuan. Nah, teman-teman lihat ya, tadi di awal kotak ini masih kosong, hanya ada cetak dan tombol biru untuk edit. Ketika teman-teman sudah mengisi, maka nanti muncul seperti berikut ya, sudah ada siapa dosennya, kemudian usulan topik yang tadi diisi. Berikut pun di sini ada status pengajuan, di mana statusnya itu adalah proses verifikasi tata usaha. Nah, kurang lebih ada 3 tahapan verifikasi. Yang pertama adalah diverifikasi oleh KTU, lalu nanti kalau KTU ngecek udah benar, udah oke, maka dilanjutkan ke verifikasi Kaprodi. Setelah Kaprodi memverifikasi, dilanjutkan lagi yang terakhir oleh dekan. Nah, ketika semua proses verifikasi ini sudah berjalan, sudah di ACC kurang lebih begitu ya, maka nanti di menu dosen, sistem pengajaran dan pembimbingannya dosen, itu akan muncul namanya teman-teman. Kalau misalkan dari ketiga proses verifikasi masih ada yang belum selesai diverifikasi, maka nanti di dosen pembimbing itu tidak akan bisa mencatat proses bimbingannya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman merasa, nanti aja toh kemarin saya di semester sebelumnya, atau misalkan saya dengar informasi dari senior, itu masih bisa dikerjain nanti. Nah, mulai semester ini, kita akan secara disiplin menegakkan ini ya teman-teman, karena ini akan berguna dalam memproses atau membuat kartu bimbingan digital. Kalau di semester lalu, kartu bimbingannya itu masih manual. Jadi teman-teman dikasih template, di print, atau diedit ya. Kemudian teman-teman harus isi materinya apa, diisi tanda tangan teman-teman, dan minta tanda tangan dari dosen pembimbing. Nah, kalau sekarang kita akan memberlakukan kartu bimbingan digital. Kartu bimbingan digital itu seperti apa? Nah, prosesnya nanti kurang lebih boleh ditampilin Fiona yang tadi di forward sama Sofi, kartu bimbingannya. Di stop share aja dulu, Fiona. Ya, oke. Sambil menunggu, jadi tadi saya tegas lagi ya, teman-teman, bahwa di semester ini kita akan menggunakan kartu bimbingan digital, di mana kartu bimbingan digital ini tidak bisa dilakukan secara manual ataupun backdate. Artinya, teman-teman, setiap kali beres bimbingan dengan dosen, harus memastikan bahwa dosen sudah mencatat hasil bimbingan tersebut di sistem lecturer portalnya dosen. Dan itu akan ngelink ke student portal. Jadi ketika dosen sudah mengisi di lecturer portal,
maka di student portalnya teman-teman juga akan otomatis terupdate hasil bimbingan di hari atau waktu tersebut. Ya, nanti ketika sudah selesai, misalkan 8 sampai dengan 10 kali pertemuan bimbingan dengan dosen pembimbing, dan dosen pembimbing menyetujui draft tersebut untuk disidangkan, dosen akan memberikan kartu bimbingan digital. Kartu bimbingan digital bentuknya seperti berikut ya teman-teman. Ini saya kasih lihat aja contoh di semester lalu. Jadi nanti di bagian atas itu ada detail bimbingannya, namanya teman-teman, identitas lah ya, identitasnya teman-teman. Kemudian kalau di scroll ke bawah, nah di sini ada diperhatikan ya teman-teman, ada hari tanggal itu adalah kapan teman-teman melakukan bimbingan, jamnya. Kalau secara online akan muncul linknya, kalau secara luring ya nggak ada, abaikan saja. Kemudian materinya mengenai apa, catatan hasil bimbingannya, sampai dengan presensi. Ya, ini menunjukkan bahwa memang sudah terjadi proses bimbingan dan sudah secara rapi gitu ya, tercatat dengan baik. Ini kalau di scroll itu lengkap teman-teman ke bawah. Ya, kurang lebih nanti kartu bimbingan digital yang teman-teman akan peroleh itu seperti ini, dan ini yang harus diupload pada saat teman-teman mau mengajukan pendaftaran sidang. Kalau nggak ada ini, ya nggak bisa dianggap eligible untuk sidang. Oke, nah balik lagi. Jadi kenapa hari ini teman-teman dikumpulkan lalu diminta untuk bareng-bareng tadi mengakses student portal, untuk coba ngisi. Tujuannya adalah agar teman-teman secara sistem terdata dan bisa melakukan bimbingan. Di mana bimbingan tersebut nanti akan di-generate menjadi kartu bimbingan digital. Kalau teman-teman ngeyel, ya nggak ngelakuin apa yang hari ini disampaikan dan baru dilakuinnya nanti mendekati saat sidang, yang akan dirugikan ya teman-teman sendiri. Jangan nyalain dosennya ya, karena teman-teman sudah diinformasikan oleh fakultas maupun prodi nanti ya di sesi prodi bahwa teman-teman harus melakukan hal ini. Gitu. Kalau kalau dimepet-mepetin di ujung, biasanya nanti sistemnya suka lama. Suka lama, belum lagi error di saat teman-teman sudah panik, harus buru-buru masukin draft skripsi, ya, begitu. Nah, tadi sebenarnya yang sudah saya simulasikan itu sudah menjawab poin nomor kedua dan ketiga ya, di mana tadi pengajuan skripsi, lalu ada verifikasi skripsi oleh KTU, Kaprodi maupun dekan. Nah, kemudian nomor 4 itu penyelesaian skripsi. Jadi nanti pada saat teman-teman dinyatakan sudah boleh atau sudah beres draft skripsinya, di tombol menu support tadi kan ada tuh ya sebelahnya yang sebelah upload dokumen, itu tinggal diklik lalu isikan semua field yang harus teman-teman penuhi. Nah, untuk saat ini belum bisa disimulasikan karena belum ada contohnya ya. Jadi nanti kalau misalkan ternyata pada prakteknya teman-teman ada kebingungan atau kesulitan, sudah ada WA group Forkom kalau nggak salah nama WA grupnya ya, yang diminta untuk diikuti oleh teman-teman agar teman-teman bisa melakukan tanya jawab dan langsung mendapatkan solusi dengan cepat. Next. Oke, ya ini dia. Nah, yang nggak kalah penting itu adalah saya mau memberikan pengingat bahwa teman-teman harus lulus tes benchmark untuk bisa sidang. Jadi, kurang lebih kalau misalkan saya boleh gambarin apa saja sih yang diperlukan untuk bisa sidang, itu ada 3. Yang pertama, draft skripsi. Di mana draft skripsi ini, yang final ini dianggap bisa atau eligible untuk sidang jika juga dilengkapi dengan kartu bimbingan tadi, kartu bimbingan digital. Yang kedua adalah teman-teman harus sudah lulus tes benchmark. Kalau dulu namanya tes TOEFL, kalau sekarang namanya tes benchmark. Apa beda? Belum. Oke, apa bedanya antara TOEFL dengan benchmark? Kalau TOEFL dulu, teman-teman mau tiba-tiba hari ini daftar tes itu bisa. Ya, jadi nggak ada latihan apapun sebelumnya, tiba-tiba saya mau join
ujian di minggu depan, itu bisa. TOEFL dulu seperti itu. Tapi kalau sekarang karena namanya berubah menjadi benchmark, dia itu ada pelatihan, proses pelatihan yang harus teman-teman ikuti untuk bisa melakukan exit test. Ya, exit test dalam bentuk bahasa Inggris. Oke. Nah, ini next lagi sampai di level mana teman-teman dikatakan eligible gitu ya. Dikatakan lulus dan akhirnya eligible untuk sidang. Di sini teman-teman harus ada di B1 ya. B1 itu kalau dilihat scroll lagi Fiona ke bawah. Oke, stop. Nah, B1 itu disetarakannya dengan skor 43 sampai dengan 58. Oke, kalau teman-teman ngambil TOEFL IBT, berarti dia di kisaran 57 sampai dengan 86. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apakah boleh kalau misalkan saya TOEFL-nya di luar kampus, nggak ngikut yang di dalam kampus? Jawabannya, boleh. Tapi tidak semua lembaga penyelenggara tes bahasa Inggris ini diakui atau bisa diakui oleh Unpar. Ya, artinya hanya lembaga penyelenggara tes bahasa Inggris tertentu saja yang nilainya boleh dikonversi atau boleh diakui ke syarat kelulusan teman-teman. Kalau misalkan tetap ngeyel, maka yang terjadi, yang dirugikan ya teman-teman sendiri, tidak bisa terkonversi dan teman-teman tetap diminta untuk melakukan tes bahasa Inggris ulang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan teman-teman tidak melakukan ini gitu ya, atau tadi lebih memilih untuk oke lah coba di IBT di luar di mana kayak gitu ya. Biasanya kalau teman-teman bisa googling itu harganya cukup mahal, jutaan teman-teman, nggak ada yang ratusan ribu. Sementara kalau tes benchmark di Unpar, sepengetahuan saya itu di semester lalu masih 500.000. Tapi memang perbedaannya adalah bahwa tes benchmark ini nggak bisa ibaratnya sekali tes langsung beres. Apalagi kalau misalkan nanti teman-teman tuh seingat saya ya, ada kurang lebih 3 kali tes. Tes pertama, nanti teman-teman suruh tes dulu gitu kan, apakah teman-teman nanti kemungkinan lulus dengan skor tersebut besar atau tidak. Kalau misalkan, oh iya besar nih, bisa langsung ujian, maka sekali tes langsung boleh gitu ya untuk ikutan tes bahasa Inggris. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika di awal ini tes ternyata teman-teman skornya sangat rendah dan dikatakan belum bisa untuk ikut exit test, maka teman-teman harus menunggu selama 3 bulan. Nah, itu yang menyebalkannya. Teman-teman harus menunggu selama 3 bulan. Jadi murah, tapi waktunya lama, prosesnya lama. Nanti di pertengahan, pada saat selama 3 bulan teman-teman mengikuti pelatihan gitu ya, pelatihan bahasa Inggris, di pertengahan proses ini baru boleh teman-teman tes lagi. Kalau ternyata tes itu lulus, ya udah beres 3 bulan itu. Nah, tapi kalau nggak lulus, harus nunggu lagi 3 bulan berikutnya. Dan selama 6 bulan ini, bayarannya cuma sekali, yaitu 500.000. Ya, jadi kayak teman-teman tuh harus memilih antara menghemat uang atau menghemat waktu. Begitu. Nah, makanya daripada teman-teman dihadapkan pada pilihan yang sulit seperti itu, apalagi kalau mungkin teman-teman cukup kesulitan ekonominya, lebih baik dari sekarang, mumpung waktunya masih panjang, ya teman-teman sudah melakukan, menuntaskan ini. Kalau perlu besok Senin, ini kan udah beres ya, harusnya teman-teman tadi sudah melakukan pengajuan skripsi di Student Portal. Hari Senin, langsung hubungin LPII. Kalau perlu cari tahu gimana caranya saya mendaftarkan tes bahasa Inggris. Ya, cari skor saya tuh berapa dan seterusnya. Jadi Senin besok tuh udah langsung diproses. Oke, jadi jangan salahin fakultas atau prodi nanti kalau amit-amitnya teman-teman itu diminta untuk extend hanya karena belum bisa atau belum lulus bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman bahasa Inggrisnya belum lulus, teman-teman belum boleh sidang. Ya, kalau dan ini kemarin rasanya ada 5 mahasiswa ya yang akhirnya extend hanya karena bahasa Inggrisnya itu belum beres. Jadi dia tidak bisa sidang, harus ujian dulu. Ternyata pada saat ujian juga nilainya nggak baik, gitu kan? Dia sudah nggak ada uang karena tadi mahal tesnya,
yang murah lama waktunya kan, dan yang terjadi ya extend, mau gimana lagi. Kalau extend bayarnya berapa? UKPS plus 6 SKS. 6 SKS itu dari skripsinya. Jadi skripsinya harus terdaftar lagi karena kan belum sidang. Kalau kalau kayak gitu berarti gimana? Apakah masih harus bimbingan? Ya biasanya sih udah nggak bimbingan karena dosennya kan bilang itu udah bagus gitu draftnya ya udah layak. Tapi memang secara sistem belum bisa diproses. Artinya ya buang-buang duit gitu. Nah, bagaimana cara kita menghemat atau bijaknya seperti apa? Ya dari sekarang teman-teman sudah menyelesaikan persoalan tes bahasa Inggris ini ya. Nah, saya sudah sertakan di sini kontaknya, langsung aja di-save saat ini juga kontak LPII yang bisa teman-teman tanya apapun itu terkait tesnya, jadwal ujiannya, harganya, ya, teknisnya bagaimana, apapun lah sampai teman-teman itu paham atau juga bisa by email. Oke, dan yang terakhir tadi kan yang pertama draft final berikut dengan kartu bimbingan itu satu paket. Yang kedua tes bahasa Inggris. Yang ketiga adalah IPK Anda itu harus lebih dari 2. Kalau IPK-nya teman-teman masih 1, sekian, maka meskipun skripsinya nanti sudah beres, teman-teman akan tetap diminta untuk extend dengan ya mencuci nilai, ya mencuci nilai. Jadi ngambil lagi mata kuliah yang nilai-nilainya nggak baik sehingga IPK-nya masih rendah. Oke? Saya lanjut dulu ya, nanti baru setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab kalau ada teman-teman yang masih bingung. Berikutnya, nah di sini ada alur pengajuan, pelaksanaan, dan penyelesaian sidang. Oke, setelah teman-teman tadi dinyatakan, udah tiga-tiga ini sudah terpenuhi, IPK saya sudah bagus, draft udah beres, kartu bimbingan digital udah, tes bahasa Inggris juga udah, maka teman-teman bisa melakukan pengajuan sidang. Nanti pada saat pengajuan sidang di Stupor, itu ada form SO1 namanya, yang harus teman-teman isi, ya. Mungkin saya tidak akan bahas secara detail di sini, karena saya yakin teman-teman akan lupa juga, karena kan pengajuan sidang ini baru akan teman-teman lakukan itu kurang lebih di 3 bulan sampai 4 bulan lagi, begitu ya, 3 bulan lah kurang lebih, 3 bulan lagi. Jadi kalau saya jelasin detail dari sekarang juga pasti lupa ya. Nanti saya akan kasih link di mana teman-teman bisa membaca kembali alurnya apa yang harus dilakukan. Tapi kurang lebih seperti tadi, bahwa pada saat nanti teman-teman melakukan pengajuan sidang, ada juga tes Turnitin. Ya, tes Turnitin itu adalah tes untuk mengecek plagiarisme dari draft skripsinya teman-teman. Di mana kalau di masing-masing prodi itu rasanya batasan plagiarismenya berbeda-beda ya. Sehingga mungkin rasanya nggak bisa saya yang sampaikan, nanti masing-masing kaprodi setelah ini yang akan memberikan informasi berapa besar hasil plagiarisme yang diperbolehkan. Beda-beda ya, ada yang 20, ada yang 30, ada yang 40, itu benar-benar tergantung kebijakan dari masing-masing kaprodi. Cuman yang mau saya sampaikan adalah bahwa ada tes itu, dan itu biasanya text time 1 sampai dengan 2 hari. Jadi jangan mepet daftar sidangnya. Nah, ini yang apa ya, kesalahan yang sering kali berulang di setiap semester di mana mahasiswa itu mendaftarkan sidangnya itu mepet-mepet. Di batas terakhir sidang, pendaftaran sidang itu baru semua rembukan ya, rembukan daftar sidang, dan yang terjadi ya kayak gitu, teman-teman yang dakdikduk sendiri, kalau extend gimana, kalau ditolak bagaimana, kalau nggak lengkap gimana, dan seterusnya ya. Jadi dari sekarang mungkin baiknya teman-teman sudah bikin timeline, kalau saya punya waktu kurang lebih 3 bulan, maka mungkin 1 minggu sebelum batas atau 2 minggu sebelum batasnya, draft itu sudah harus jadi. Kalau draft itu sudah harus beres, maka dalam sisa waktu 2 bulan 2 minggu, masing-masing bab harus saya kejar seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman bikin time management sendiri seperti itu. Oke, lalu yang berikutnya setelah teman-teman nanti sudah beres prosedur pengajuan sidangnya akan masuk ke verifikasi sidang. Siapa yang akan memverifikasi? Tentunya nanti ada KTU dan Kaprodi. Ya, nanti ini akan
akan nyambung ke siapa yang akan menjadi penguji, kemudian nanti sifat sidangnya akan seperti apa ya. Yang ketiga, pelaksanaan dan penyelesaian sidang. Pada saat pelaksanaan sidang untuk semester genap, defaultnya adalah offline atau tatap muka. Kalau di semester kemarin, sidang itu defaultnya online, tapi beberapa sudah offline. Nah, di semester ini kita berubah defaultnya offline. Jadi, majority-nya akan sidang tuh secara langsung di kampus, ya. Tapi memang mungkin nanti ada beberapa kasus di mana sidangnya itu ada yang online, tapi harusnya minor. Dan ini terjadi biasanya karena dosennya berhalangan ya, seperti yang teman-teman tahu banyak dosen kita itu menjadi pejabat ya, pejabat di universitas, di luar kampus sehingga memang waktunya itu sangat terbatas dan agak sulit kalau tatap muka. Tapi rasanya minor untuk yang online. Ya, nanti setelah teman-teman di sidang, nilai nilai hasil sidang itu nggak akan langsung muncul ya teman-teman. Teman-teman harus menunggu dulu yang namanya yudisium. Nanti di saat yudisium baru dikasih tahu apakah teman-teman lulus atau tidak. Tapi biasanya sih kalau misalkan skripsinya jelek sekalipun atau dinilai nggak tepat, nggak baik, misalkan seperti itu ya si draft skripsinya, maka biasanya sih akan dilakukan sidang ulang ya. Sidang ulang itu biasanya dikasih waktu 1 sampai dengan 2 minggu dari batas terakhir teman-teman sidang pertama gitu. Tapi ya saya harap teman-teman tidak terjadi lah ya hal-hal yang seperti itu karena selain malu, teman-teman juga dikejar-kejar waktu. Artinya batas nanti penyisihan nilai, pendaftaran yudisium, pendaftaran yudisium, pendaftaran wisuda itu kan jadi semua jadi sangat mepet begitu ya. Maka sebaiknya dihindari, lakukan yang terbaik dari kualitas skripsinya teman-teman ya. Nanti juga setelah sidang, teman-teman kalau udah oke, nanti dosen-dosen akan memberikan penilaian, kemudian juga akan diberikan waktu 7 hari kerja, 7 sampai 10 hari kerja untuk teman-teman melakukan revisi sampai dengan meminta tanda tangan dosen, pembimbing maupun penguji. Ya, lagi-lagi ini yang saya sampaikan itu sangat detail, sangat teknis. Pasti teman-teman akan lupa dan mungkin nggak paham, masih belum paham juga. It's okay. Yang penting udah pernah dengar dulu bahwa ada mekanisme ini, ya. Nanti setelah ini beres, Forkom ini selesai, bisa dibaca lagi. Saya akan kasih linknya. Next, Fiona. Nah, boleh diklik. Ini pedomannya boleh dibuka. Oke, nah nanti link ini akan saya bagikan di WA grup skripsi ya. Di sini ada secara detail apa saja yang harus teman-teman lakukan. Tuh ya, di scroll sedikit. Nah, yang tadi saya bilang pengajuan skripsi di Stupor itu maksimum H+7 setelah PRS. Tapi saya yakin tadi teman-teman yang menyimak sudah mengerjakan, jadi harusnya poin A ini tidak akan menjadi masalah lagi ya. Terus sampai ke bawah itu lengkap ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa dibaca satu-satu tadi apa yang sudah disampaikan, lalu pedoman dalam bentuk surat edarannya juga nanti akan di-attach pada WA group description yang bisa teman-teman akses dan baca kapanpun. Gitu ya. Oke, balik lagi ke slide-nya. Next. Nah, ini boleh langsung teman-teman buka handphonenya, langsung di-scan ya. Ini adalah WA group. Memang namanya masih Forkom, tapi nanti WA group ini akan berubah namanya ya sesuai dengan masa-masanya. Jadi nanti WA group ini bisa berubah menjadi misalkan sidang, skripsi, semester atau persiapan yudisium, skripsi kayak yudisium, semester, genap dan seterusnya. Ya. Artinya meskipun nama grupnya berubah-ubah, tapi memang tujuannya adalah dikondisikan dengan
momen kita lagi masuk ke yang mana gitu ya. Dan harapannya teman-teman tidak terlewat informasi apapun di sini. Rasanya udah beres ya sampai sini. Oke. Nah, setengah jam saya sudah cuap-cuap sampai sini. Apakah sebelum tanya jawab, apakah ada yang mau ditambahkan dulu oleh Mas Sulis dari Kasubag Akademik? Mas Sulis mau nambahin lagi nggak? Sementara cukup Bu Selvi. Oke, baik. Kalau gitu masih ada sedikit waktu untuk sesi tanya jawab, boleh ya? Oke, ini ada di chat. Selamat malam, saya dari angkatan 2020. Kalau belum melakukan Pearson Test, apakah masih bisa melakukan benchmark test agar bisa exit test? Kondisinya saya belum pernah kali ya. Kondisinya saya belum pernah mengambil entry test atau Pearson. Aduh, apakah masih bisa melakukan tes yang diambil di Unpar? Bisa. Ya, justru itu tujuan ada Forkom hari ini. Jika habis ini nanti Senin langsung aja kontak LPII-nya ya bagaimana cara pendaftaran benchmark test dan lain sebagainya ya. Tadi kontaknya udah saya kasih. Tapi jawabannya masih bisa kok. Masih keburu. Hmm. Berikutnya Andika. Mohon maaf Mbak, saya dari angkatan 2018 izin bertanya dua hal. Yang pertama, saya barusan klik tombol cetak. Tombol cetak. Oh, namun kartu bimbingan digital tidak muncul Mbak. Oh ya, memang belum, karena tadi masih ada proses lainnya Andika ya. Jadi setelah Andika nanti mengisi tadi pengajuan skripsi di Stupor, masih harus ada verifikasi dulu berjenjang dari KTU, Kaprodi, sampai dengan dekan. Kalau itu semua sudah terverifikasi, baru nanti bisa cetak. Tapi sebenarnya untuk di semester ini kartu bimbingan cetak itu, yang cetak yang kamu maksud itu adalah untuk kartu bimbingan manual, di mana itu sudah tidak berlaku. Ya, jadi kartu bimbingan digital itu bukan lagi dari mahasiswa yang datengin dosennya tolong isi, bukan. Kartu bimbingan digital itu dosennya yang memberikan kartu bimbingan ke teman-teman. Ya, itu ya. Semoga jelas. Yang kedua, jika saya sudah lulus TOEFL, apakah masih perlu untuk benchmark test? Enggak, rasanya tidak. Kalau sudah lulus TOEFL, maka ya yang 500 ya rasanya dulu standarnya, maka sudah dianggap sudah penuh, sudah eligible kalau draft skripsinya udah beres gitu. Tapi saya mau make sure dulu, lulus TOEFL-nya ini lulus TOEFL yang di Unpar atau bukan? Karena beda beda kebijakannya ya. Kalau TOEFL-nya di Unpar, rasanya bisa, jadi berlaku seterusnya. Kalau kamu misalkan tes angkatan 2018, jadi tahun 2018 kamu misalkan di tahun 2019 kamu udah pernah TOEFL, pakai TOEFL-nya Unpar, maka itu berlaku seterusnya. Tapi kalau kamu TOEFL-nya di luar Unpar, dia ada masa waktunya 2 tahun untuk bisa diakui dan dikonversi ke Unpar. Nah, ini yang harus perlu dihati-hatiin gitu ya, harus disimak baik-baik. Darel, izin bertanya Bu. Monggo, mana pertanyaannya ya? Nggak ada. Eh, langsung aja. Oh ya, Apa? sore. Oh ya, mau nanya. Oke, gimana? Ya, mungkin nanya terkait kartu bimbingan ya. Oke. Eh, Mungkin juga saya sangat setuju kalau misalnya memang harus diberlakukan karena menguntungkan juga untuk mahasiswa. Tapi ada beberapa pertanyaan terkait kartu bimbingan, Bu. Yang Gimana? pertama itu mungkin em, untuk kartu bimbingan secara online dan dikerjakan oleh dosen, Mhm. itu apakah kita bisa mengakses, Bu, progresnya seperti apa dan bisa Bisa diakses di support. di stupor, kalau misalnya di stupor di bagian yang mana gitu. Itu yang Oke. Saya langsung jawab dulu ya, takut lupa, Oh Darel. iya boleh. Oke, jadi nanti pada saat teman-teman bimbingan, anggaplah saya dosen pembimbingnya Darel begitu ya. Hari ini kita bimbingan. Maka dosen pembimbing itu harus langsung membuat jadwal pertemuan di
lecturer portal. Jadi kalau mahasiswa punya student portal, kalau dosen punya namanya lecturer portal. Di lecturer portal, dosen itu harus menambah pertemuan. Ketika dia menambah pertemuan, udah sampai dengan simpan begitu ya, maka nanti di student portalnya Darel, ketika di refresh, di bagian perkuliahan, itu nanti di scroll ke bawah, dia memang nyempil di paling bawah, jadi harus di scroll dulu. Kalau cuman lihat tampilan awal depan, itu nggak ada apa-apa, kayak kosong. Tapi harus di scroll dulu, baru di bawahnya muncul tuh apa pertemuan, dan Darel itu harus melakukan presensi. Ya, jadi pada saat dosen nambah pertemuan, di saat yang bersamaan juga Darel harus melakukan presensi. Nanti setelah Darel presensi, tolong ingatkan kembali dosennya bahwa dosennya juga harus melakukan presensi, karena beberapa pengalaman di prodi kami, di prodi bisnis maksudnya, itu dosennya tuh sudah nambah pertemuan tapi dia lupa melakukan presensi. Yang terjadi adalah harus membuat kembali tambah pertemuan lagi. Jadi dua-duanya itu harus presensi bareng-bareng di waktu yang bersamaan, begitu. Nah, pada saat nanti dosennya sudah presensi, nanti akan muncul berita acara, bukan berita acara, tapi hasil bimbingan ya, hasil bimbingannya. Nah, saya sudah memberikan sosialisasi ke dosen-dosen begitu ya, bahwa dosen-dosen bisa meminta mahasiswa untuk mencatatkan hasil revisi dari diskusi dengan pembimbing. Jadi nanti mahasiswa yang nyatetin, oke, revisinya 1, perbaiki fenomena, 2, tambahkan sumber, 3, lalala, dan seterusnya ya. Nah itu nanti dikirim bebas, ini balik lagi ke gaya dosennya, bisa by WA, bisa by email, bisa by Google Classroom. Silahkan tanyakan ke dosennya mereka nyamannya menggunakan apa. Nanti yang hasil catatan revisi tersebut yang akan di copy paste oleh dosen dimasukkan ke dalam hasil bimbingan. Dan ketika dosen melakukan itu, di student portalnya Darel, pas di refresh akan muncul apa yang sudah Darel buat gitu. Jelas ya Darel ya? Untuk aksesnya jelas, Bu. Oke. Nanti memang harus dicoba dulu ya. Nggak apa-apa, dicoba aja. Nanti kalau ada kebingungan bisa ditanya di WA group. Pertanyaan berikutnya. Oke. Mungkin pertanyaan kedua kan kebetulan kalau saya pribadi sudah sampai verifikasi di dosen ya, maksudnya udah tinggal dicetak Dosen, istilahnya. maksudnya udah beres berarti ya? Udah beres ya kebetulan Oke. untuk pengajuannya. Nah itu berarti Darel nggak usah secara manual untuk eh, apa namanya minta hasil catatan. Jadi tinggal menunggu aja ya, tinggal bisa lihat di Stupor. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya, untuk dosen sendiri, kebetulan kan dosen itu pasti dalam satu membimbing gitu ya, membimbing mahasiswa nggak cuma satu orang tuh, ada beberapa orang, misal anggaplah 10 gitu. Apakah dosen itu dalam kartu bimbingan mengisi catatan itu secara personal ke mahasiswa atau digabung dalam satu beberapa orang gitu? Oke, jawabannya personal. Jadi memang nggak bisa digabung ya, karena memang saya tahu beberapa dosen ada yang gayanya bikin kayak kelas gitu kan, lalu langsung tanya. Nah, dia tetap harus generate pencatatannya tuh manual satu-satu gitu. Ah iya, siap. Makasih udah terjawab, Bu. Sama-sama. Nah, Pak, tapi tadi saya mau sedikit koreksi ya, artinya mahasiswa jangan hanya menunggu, tapi sebaiknya proaktif. Dalam artian tolong di reminder juga karena ini juga kan baru ya, baru diterapkan. Sebenarnya sih sudah lama sistemnya, tapi memang selama ini belum digunakan dan baru akan kita secara aktif gunakan tuh di semester ini. Artinya mungkin ada dosen yang udah paham banget, ada dosen yang sama sekali masih bingung. Nah, jadi boleh di reminder aja Bapak atau Ibu, apakah mohon memastikan apakah sudah melakukan presensi lalala gitu ya. Artinya dibantu diingatkan saja, toh nanti kan kaitannya ke kepentingan teman-teman sendiri begitu. Ya. Oke. Berikutnya, kalau yang angkatan 2017 semester ini terakhir sidang, tapi skripsi nggak selesai, gimana? Skripsi nggak selesai itu maksudnya di semester
genap ini ya berarti ya. Kalau misalkan ini kan masuk semester genap, kalau di semester genap ini sampai dengan darah penghabisan semester ini skripsinya nggak beres juga, ya cuma satu jawabannya ya, DO. Begitu. Tapi kalau misalkan yang dimaksud skripsi tidak selesai itu di semester kemarin, lalu sekarang di semester ini extend, maka tinggal melakukan pengajuan ulang di stupor seperti tadi. Jadi mau yang extend ataupun yang baru mengambil skripsi, sama-sama harus mengulang kembali step by step yang tadi saya sudah jelasin di awal, ya. Tadi Andrew nanya sebentar ya Andrew ya. Kemudian selamat malam, saya dari angkatan 2019 dan sudah pernah mengambil tes serupa TOEFL di Unpar di tahun 2020. Apakah saya masih perlu mengambil tes standarisasi bahasa Inggris yang baru? Nah, untuk angkatan 2019 ke belakang tuh 2018, 17 ya, bukan ke makin kecil angkatannya. Itu tidak perlu ya. Jadi kalau sudah TOEFL-nya udah lulus di Unpar, misalkan skornya 520, ya udah artinya sudah beres. Tapi angkatan 2020 ke depan ya, jadi 2020, 2021, 2022 itu udah rasanya udah nggak bisa ngambil TOEFL yang di Unpar tuh udah nggak ada. Jadi adanya benchmark yang tadi ya. Apa nih? Lauza tiba-tiba. Oke, baik terima kasih Bu, sama-sama. Mohon maaf Mbak, saya dari angkatan 2020. Apakah kalau kita sudah memasukkan topik dan sudah kirim dan disimpan masih bisa diubah lagi? Nggak bisa. Udah nggak bisa diubah, tapi nggak apa-apa, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, karena nanti pada saat teman-teman melakukan pengajuan sidang, itu akan ditanyakan lagi kok. Nah, yang harus benarnya tuh di situ, ya. Itu pastikan itu yang sudah finalnya tuh di situ. Nanti kalau ternyata bahkan misalkan setelah sidang, itu kan bisa jadi revisi judul ya, bahwa judulnya nggak pas nih, nggak tepat. Itu gimana? Nah, itu juga nanti pada saat pendaftaran yudisium, isi lagi yang setelah revisi yang udah paling benernya. Jadi yang harus banget wajib kudu bener, itu adalah pada saat pendaftaran yudisium. Untuk yang sekarang masih bisa berubah, nggak apa-apa. Tapi apa kalau pertanyaannya bisa diubah lagi nggak? Nggak bisa. Ya, jadi biarkan apa adanya. Di Unpar Bu dulu. Oke, clear ya. Oke, Darel tadi udah. Yang di Unpar, Bu. Oke, good. Bu izin bertanya, di mana saya bisa melihat jadwal tes selanjutnya? Dayan, ya. Ini harus nanya LPII ya. Saya juga takut salah menyampaikan, karena kan suka berubah-ubah ya si webnya, informasinya. Jadi baiknya langsung kontak LPII-nya aja ya. Tadi Andika mau bertanya, jadi enggak? Aku Ya. tadi aku mau bertanya, Bu. Oh, Andrew ya, sorry. Andrew bukan Andika ya. Oke, gimana Andrew? Boleh. Konfirmasi aja, Bu. Hmm. Tadi kan Ibu ada bilang benchmark sama exit test. Itu tuh Hmm. exit test itu tuh benchmark atau dua hal yang berbeda ya, Bu? Oh, oke. Ini sepemahaman saya ya. Jadi sepemahaman saya itu dua hal yang berbeda. Benchmark itu ibaratnya eh, tes apa ya? Pretest lah ibaratnya gitu. Pretest untuk melihat kemampuan Inggris kamu sudah sampai mana dan apakah kira-kira dengan kemampuan itu kamu bisa lulus di exit test. Kayak gitu. Itu benchmark test. Jadi Pak, dua hal yang berbeda ya, benchmark sama exit test. Oh, jadi yang B1 gitu yang kemarin yang Pearson itu masuknya benchmark ya? Betul. Jadi Oh, kalau saya lupa waktu itu saya pernah diinfoin sama LPII, saya lupa angkatan pastinya. Tapi kalau nggak salah angkatan 21 seingat saya sih. Pada saat kalian masuk ke Unpar, USM, itu sudah ada tes bahasa Inggris dan itu sudah ada nilai benchmarknya. Jadi kalau misalkan hasil dan itu katanya kalau nggak salah bisa cek di Stupor, cuman saya kan nggak punya akses Stupor ya, jadi saya pun tidak bisa memastikan kebenarannya gitu ya, tapi katanya bisa lihat di Stupor, lalu di situ nanti akan ada, nah apa benchmarknya teman-teman tuh skor TOEFL, skor apa Pearsonnya udah sampai mana. Kalau misalkan skornya di B1, berarti nanti bisa ikutin langsung exit test gitu. Tapi kalau misalkan ternyata skornya itu A2, yang tadi ya ada gradingnya kan. Kalau misalkan skornya di bawah A2, berarti harus benchmark test dulu sampai dengan B1. Kalau nanti udah B1, baru bisa exit test. Itu.
ya. Oh iya, makasih ya Bu. Sama-sama. Oke, lanjut. Mungkin saya batasi sampai jam 6 ya. Pertanyaannya saya akan coba jawab secepat mungkin. Izin mengkonfirmasi berarti mahasiswa tidak perlu mengisi kartu bimbingan ya, Bu? Yes. Tapi artinya kolaborasi ya. Dosennya pasti akan minta kalian untuk yang ngetikin revisinya apa. Jadi dosen tuh cuma tinggal kopas dari tulisannya teman-teman gitu. Oke? Hanya presensi saja, sisanya yes, exactly, betul. Izin bertanya, Bu, kalau kita extend skripsi dari semester lalu dan telah melakukan pengajuan skripsi, apakah di semester sekarang ini yes, betul, harus mengajukan ulang. Karena di semester lalu, kalau saya tidak keliru, kebetulan kartu bimbingannya juga sudah digital. Good, berarti dosennya udah lakuin itu ya. Ya, jawabannya harus mengajukan ulang dan nanti kartu bimbingannya juga ditambahin gitu ya. Di-compile aja jadi satu. Malam, Ci mau tanya apabila sudah bimbingan selesai di semester kemarin, apakah kartu bimbingan bisa dipakai yang semester kemarin? Jawabannya tadi sama, di-compile. Artinya nggak apa-apa, toh kan tambahin aja satu atau misalkan minta. Nah, cuman saya nggak tahu ya, apakah sudah bimbingannya kartunya sudah digital atau belum? Kan itu yang jadi masalahnya. Kalau misalkan sudah kartu digital, eh, ya bisa pakai yang lama. Tapi kalau pertanyaannya belum, nah mungkin bisa minta bantuan dosen pembimbingnya untuk masukin ke situ gitu ya. Tapi mungkin ini kita masih bisa discuss ya yang ini karena kan kasus kasus khusus ya nanti kita bisa ngobrol deh. Saya nggak tahu namanya karena hanya Evi ya nanti kita ngobrol lagi aja ya soal kasus kamu. Izin bertanya Bu, saya dari angkatan 20, saya extend skripsi dari semester sebelumnya, tetapi sebenarnya skripsi saya sudah selesai. Untuk itu, jika saya tidak mengikuti bimbingan atau tidak ada pemat, tapi ikut bimbingan untuk presensinya bagaimana ya Bu? Nah ini jawabannya sama. Sebenarnya kalau udah dinyatakan selesai ya nggak apa-apa. As long as di semester kemarin udah ada kartu bimbingan digitalnya, ya udah nanti itu yang di eh, upload gitu ya ke form SO1 gitu. Baik, good. Terima kasih sudah jelas. Oke. Selamat malam, Bu. Izin bertanya, berarti apakah untuk angkatan 2017 yang belum lulus tes TOEFL tetap mendaftar tes TOEFL yang lama atau mengikuti benchmark dan exit test juga ya, Bu? Oke, buat angkatan 2017, memang sebenarnya kalian diberikan kasus khusus ya. Artinya masih boleh kalau mau TOEFL. Tapi kan di Unpar rasanya udah nggak ada TOEFL yang punya Unpar. Jadi harus TOEFL-nya yang dari luar yang tadi tuh IBT lalala gitu ya harus nanya ke LPII. Saya takut salah memberikan rekomendasi ujung-ujungnya kan kasihan effort uang tenaga teman udah habis ke sana, jadi mending tanya ke LPII-nya apa lembaga apa yang boleh teman-teman ikuti dan diakui di Unpar. Tapi jawabannya kalian boleh memilih mau ikut yang TOEFL atau benchmark test. Tapi kalau misalkan keburu, masih ada waktu kan rasanya kalau di Senin kalian pada rame-rame berbondong-bondong ikutan, ya harusnya sih keburu ya, apalagi banyak teman gitu untuk saling belajar bareng. Gitu ya jawaban dari saya. Oke, 5 minutes. Bu, izin mengkonfirmasi juga jika ada alasan mengapa stupor saya error terus dalam melakukan PRS. Waduh, kalau ini saya nggak bisa jawab, Dayan. Nanti coba ke Kasubag ya, karena ini kan teknis. Nanti boleh aja ngehubungin TU hari Senin, biar dibantu check-in. Atau harus nanya ke DIA, nanti dibantuin gitu. Selamat malam, Bu. Apakah saya bisa mengganti usulan dosen saya? Maksudnya dosen pembimbing ya? Ini mengganti usulan dosen itu maksudnya yang di stupor atau mengganti dosen pembimbing ya? Coba dikonfirmasi yang mana pertanyaannya. Izin bertanya Bu, aduh panjang juga. Kemarin saya sudah upload TOEFL dari luar, tetapi sertifikatnya selaku 2024 udah tidak apa nih? Udah tidak valid. Apakah saya tetap harus melakukan benchmark 2024? Enggak sih. Harusnya kan ini selama kamu bisa lulus di tahun ini eh, bisa aja masih tetap dipakai. Cuman kalau yang boleh saya sarankan, mending kamu ke LPII minta untuk mengkonversi TOEFL IBT dari luar itu agar diakui oleh Unpar. Itu yang paling penting. Karena takutnya tadi apa kamu cuman punya waktu 2 tahun untuk
mengakui itu gitu. Sementara kalau sudah diakui oleh Unpar itu akan berlaku seterusnya sampai kamu lulus ya. Jadi saran saya langsung hubungi LPII. Bu, izin bertanya, saya extend skripsi dari semester lalu, tapi di Stupor sudah tercatat pengajuan skripsinya. Jadi perlu ngulang lagi nggak? Yes. Jawabannya yes. Izin konfirmasi lagi, Bu, tapi jika pengajuan skripsi yang baru belum di ACC, pengajuan skripsi belum di ACC, kita bisa tetap mulai bimbingan dahulu atau harus menunggu di ACC dulu. Nah, sebaiknya jawaban saya adalah sebaiknya teman-teman harus tetap memastikan itu sudah beres dulu prosesnya, ya, supaya nanti nggak lupa dan ujung-ujungnya tadi yang saya bilang muncul masalah di akhir pada saat mau pendaftaran sidang. Jadi secara informal ya mungkin bisa aja teman-teman masih bimbingan karena mungkin beberapa dosen masih menerima, beberapa loh ya, nggak semua. Tapi memang menurut saya sebaiknya itu dibereskan dulu. Selamat malam, Bu. Kalau untuk bimbingan, apakah ada minimal berapa banyak bimbingan? Ada, minimal 8 kali bimbingan. Selamat malam, Bu. Apakah jika sudah masukin topik ke pengajuan skripsi dan kita sudah melakukan kirim dan simpan, apakah kita masih nggak bisa ya, nggak bisa diubah lagi? Jangan live dulu ya, teman-teman, karena habis ini masih ada sesi yang prodi. Itu lebih teknis lagi, kayak bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, jadi jangan live dulu. Izin bertanya, Bu, apa semester lalu sudah bimbingan dengan dosen tapi belum selesai dan saya mengambil lagi. Dan untuk presensinya dilanjutkan saja, diisi dari awal ya, restart from new. Bu, ya, untuk melanjutkan pertanyaan dari Andrew. Aduh, yang mana Andrew tadi ya? Di tahun lalu saya sudah ujian Pearson secara offline di Unpar dan sudah menerima sertifikat kelulusan by email dengan nilai B1. Oke, apakah ini sudah lulus exit test atau hanya benchmark? Saya nggak bisa jawab yang ini, mohon maaf. Coba tanyain dulu ya ke LPII-nya. Karena memang agak ribet sih pas saya dengar ceritanya juga. Jadi saya takut salah mengarahkan, nanti saya bilang iya taunya bukan gitu, itu masih benchmark test. Nanti saya lagi disuruh tanggung jawab. Jadi mending Fedli, kamu tanya LPI aja, email aja. Bisa kok tanya email. Mengganti di Stupor, Bu. Oh, nggak bisa. Rasanya sih nggak bisa. Nanti mungkin Japri aja kaprodinya kasih tahu bahwa kamu salah ngisi usulan dosen gitu. Oke, 2 minutes live. Malam, Bu. Izin konfirmasi ulang dari LPI bilang benchmark test atau person itu hanya 1 kali. Mereka bilang saya tidak bisa lagi mengambil tes itu. Jadi saya disuruh untuk kursus tes bahasa Inggris di luar. Em, Nah, ini saya nggak paham ya konteks cerita sebelumnya apa. Karena sepemahaman saya, benchmark test itu sebenarnya bisa. Kalau misalnya udah 6 bulan nih, terus teman-teman fail, masih bisa ngulang lagi. Tapi memang rasanya tuh seingat saya ada masa tunggunya untuk bisa ngulang. Cuman ini bisa jadi mungkin kasusnya karena extend kali ya. Kalau karena extend kan artinya teman-teman apa ya dihadapkan pada kasus waktunya harus buru-buru gitu kan, harus dalam waktu yang cepat. Makanya mungkin akhirnya Lika direkomendasikan untuk coba kursus lagi di luar agar hasilnya lebih cepat gitu. Mungkin kayak gitu ya the whole story-nya. Karena setahu saya waktu itu penjelasan ke saya sih bisa gitu, tapi memang tadi lama prosesnya. Jadi kemungkinan teman-teman extend itu sangat tinggi gitu. Dan biasanya kan mahasiswa nggak mau disuruh extend pasti. Nah, makanya direkomendasikan untuk di luar. Selamat malam, Ci. Apakah angkatan 18 bisa mengikuti tes TOEFL dari luar juga? Bisa. Udah kan? Saya dulu belum mengambil, Bu, bukan gagal. Oh, nanti coba saya make sure ya, Rika, untuk yang ini. Jadi kamu udah benchmark gitu ya? Maksudnya gitu, kamu udah benchmark 1 kali tapi tetap gagal gitu ya? Betul nggak, Rika? Belum, Bu. Hah? Hanya 1 kali. Mereka bilang saya tidak bisa. Saya nggak paham. Coba boleh open mic nggak, Rika? Jadi kasusnya gimana ya? The last questions nih. Udah jam 7. Halo Bu, Ya. Oh, maaf. Lika. Oke, gimana, Lika? Jadi saya tuh belum Mm-mm. pernah ambil benchmark test sebelumnya gitu. Jadi Oke. Kamu udah skripsi, udah beres? Atau baru skripsi juga? skripsi di semester 8 angkatan 2020. Oke. Terus ini kamu nanya langsung gitu ke LPII-nya. Saya mau Betul. apa?
Betul, nanya langsung ke LPI-nya, tapi LPI-nya tuh bilang nggak bisa, benchmark test itu hanya dibuka untuk satu kali. Waktu itu kan gelombang angkatan 2020 mungkin di semester awal-awal dan itu saya Mm-mm. kelewatan gitu. Oh, Terus ketika saya tanyakan lagi katanya mm-mm. udah nggak bisa, jadi diajukan sama mereka untuk kursus bahasa Inggris di LPI supaya bisa mengambil exit test ya kalau nggak salah, ataupun disuruh untuk langsung TOEFL di luar. Oke, saya coba tampung dulu ya kalau kalau ini sebentar. Eh, boleh minta NPM-nya, Lika? Boleh, Bu. Berapa? 609 Mm-mm, 200 mm-mm. 1097. 1097, Lika. Ya, nanti saya coba confirm dulu ya, karena saya takut salah juga jawab untuk yang ini. Nanti saya akan jawab by email ya, Baik, terima kasih banyak, Bu. sama-sama. Oke, beres semua ya. Oke, terima kasih teman-teman. Lewat 2 menit, tapi nggak apa-apa lah ya. Semua pertanyaan sudah terjawab. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi prodi. Di sini akan dibahas lebih detail karena setiap prodi punya kebijakannya masing-masing terkait penulisan karya ilmiah skripsi ini. Jadi ada yang cuma 5 bab, ada yang 4 bab, masing-masing halamannya juga beda-beda jumlahnya. Jadi rasanya nggak tepat kalau saya yang menyampaikan. Di sini teman-teman bisa join breakout room. Saya mungkin berikan kesempatan kepada Fiona untuk menjelaskan ya apa yang harus dilakukan teman-teman. Silahkan, Fiona. Selamat malam semuanya. Jadi untuk join breakout roomnya langsung aja ke breakout room. Nanti udah ada masing-masing prodi dari Adpup, Adbis, dan juga HI. Jadi nanti tinggal diklik aja sesuai dengan prodi masing-masing. Oke, sip. Thank you, Fiona. Nah, nanti kalau dari sesi prodi udah beres, boleh langsung live ya, karena sudah selesai dari fakultas sudah beres, prodi beres gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu dan selamat malam dari saya. Oke, selamat malam guys. Pertama-tama terima kasih banget ya sudah hadir di malam hari ini untuk Forkom. Ah, Ternyata berhasil bisa saya rekam guys ya, nanti bisa di-share juga ke teman-teman yang hadir ya. Gitu. Ah, Oke, tadi kalau informasi yang utamanya terkait administrasi sudah disampaikan sama Bu Selvi dan nanti juga bisa dicek di situ ya. Nah, jadi hari ini saya mau ngasih eh, informasi terkait dari sisi prodi gitu ya. Pertama-tama ini dulu beberapa akan di skip sih dari slide ini. Dan saya akan coba cepat ya karena semakin cepat saya rasa kita jadi punya banyak waktu untuk tanya jawab juga kalau ada yang mau tanya jawab ya. Oke. eh, Hal yang harus diperhatikan itu kan apa itu skripsi, terus alur skripsi. Oh, saya lupa, saya hampir lupa. Di sini juga ada yang project proposal tentunya ya. Tenang aja, jadi nanti project proposal juga kalian akan oke kok untuk tahu dari sekarang karena pedoman skripsi itu berhubungan dengan project proposal nanti karena project proposal sebenarnya kan itu skripsi gitu. Sebenarnya itu preskripsi gitu kalau saya bilang gitu. Jadi definisi skripsi tadi yang pertama akan kita bahas, kedua alur skripsi, ketiga syarat, keempat mekanisme, keempat mekanisme pendaftaran, kelima penyusunan, keenam syarat pendaftaran ujian sidang, dan ketujuh kelengkapan untuk lulusan. Nah, di titik ini saya rasa kalian udah sadar beberapa tadi udah disampaikan oleh Bu Selvi, jadi beberapa akan saya skip gitu ya. Nah, kalau terkait skripsi, dia itu sebenarnya apa sih? Dia tuh katanya, sebenarnya skripsi ini penelitian. Yang penelitiannya itu bisa beragam. Karena itu beberapa dari kalian walaupun sama-sama mengambil skripsi, tapi mungkin pada prakteknya akan berbeda. Jadi maksud saya berbeda adalah ada yang basisnya sebar kuesioner nanti, ada yang basisnya wawancara, ada yang sampai harus
observasi lapangan, itu bisa beda banget, tapi intinya itu penelitian. Nah, terus yang kedua, ini adalah kesempatan untuk apa ya, kalau saya bilang menghubungkan pengetahuan yang kalian pelajari selama semester-semester sebelumnya ke dalam praktiknya, gitu. Dan jadi skripsi ini sebenarnya kayak salah satu whole package lah gitu dari uh, saya bentar gimana ya. Skripsi itu salah satu dokumen yang berisi paket lengkap dari apa yang kalian bisa berikan gitu. Jadi apa sih yang mau kalian selesaikan masalahnya dan masalah apa dan bagaimana caranya gitu dan bagaimana mempresentasikannya, merangkumkannya juga ke dalam sebuah laporan ya tersistematika gitu kurang lebihnya ya. Nah, berikutnya ini alur. Kalau terkait alur, di sini kan pertama-tama akan ada pendaftaran skripsi. Ya, ini terdiri dari dua hal ya. Yang pertama itu FRS, lalu nanti yang pengajuan form topik skripsi. Yang kedua itu ada pembagian pembimbing. Yang ketiga proses pembimbingan dan penyusunan skripsi. Lalu kemudian kalian akan daftar sidang, melaksanakan sidang, revisi skripsi, pengisian mata kuliah dan pendaftaran. Ini akan dilakukan dalam satu semester ini. Nah, syarat skripsi sebenarnya apa? Yang pertama itu adalah lulus dulu 120 SKS. Yang kedua, itu kalian sudah harus lulus mata kuliah project proposal atau mata kuliah project proposalnya itu sudah terkonversi dari mata kuliah sebelumnya. Kalau saya lihat ada sih hanya satu ya yang salah kemarin ini mengambil skripsi dan project proposal, padahal project proposal sudah terkonversi, untuk itu dibatalkan saja saat PRS. Gitu ya. Lalu skripsi itu bisa diambil setiap semester gitu. Nah, berikutnya mekanisme pendaftaran skripsi tadi FRS dulu, lalu nanti mengisi kalau kalian sudah lewat ya yang kemarin ini mengisi topik penelitian melalui Google Form isi 3 topik. Nah, lalu nama dosen kelas di student portal pertama kali itu akan terisi oleh nama kaprodi saat itu. Jadi kemarin ini beberapa akan terisi nama saya itu kurang lebih agar ada kelasnya dulu, tapi bukan saya. Nah, dari situ sebenarnya periode nama saya itu tuh waktunya saya sedang memplotting kalian topik yang kalian usulkan itu untuk ke dosen yang mana kurang lebih. Makanya untuk yang terlambat mengisi Google Form kemarin itu agak lama prosesnya karena akan tersendat dengan proses lain yang juga sedang berjalan gitu. Jadinya yang betul itu akan dilakukannya belakangan kurang lebih gitu. Per saat ini masih ada sih beberapa mahasiswa yang harusnya belum ada dosen pembimbingnya gitu karena tinggal sedikit dua gitu. Tapi yang belum mengisi itu jadi kemungkinan besar belum ada dosen pembimbingnya dan tentunya sebaiknya kontak saya untuk itu. Gitu. Lalu nanti nama dosen kelas akan berubah oleh TU menyesuaikan dengan data pendaftaran topik penelitian. Saat ini semuanya harusnya sudah benar. Bukan seharusnya saat ini semuanya sudah fix ya. Jadi maksudnya harus seperti itu. Itu kecuali yang tadi terlambat akan itu. Gitu. Nah, lalu nanti mendaftarkan skripsi melalui student portal agar dapat mencetak kartu bimbingan. Itu yang tadi sudah diinfokan oleh Ibu Selfie. Nah, di sini kartu bimbingan wajib dikumpulkan di akhir semester. Itu seperti yang tadi Ibu Selfie bilang ya. Jadi kalau yang sistem yang baru ini, asal kalian tidak terlambat dan setiap pertemuannya kalian memastikan dosen pembimbing kalian untuk mengisi itu, maka sebenarnya nanti sudah inspirasi begitu. Ya. Nah, berikutnya mekanisme penyusunan skripsi itu akan ada petunjuk penulisan skripsi dari FISIP. Sebenarnya kalau kita dari administrasi bisnis ya, nanti saya akan share setelah slide yang ini. Tapi maafkan ya, desainnya agak ugly karena itu tidak dibikin PPT. Cuman ya kalian bisa baca, nanti saya bakal kirim juga kok semua file dari Forkom ini. Di deskripsi. Yang kedua itu ada oh maaf, yang tadi itu penulisan skripsi dari FISIP itu berarti yang tadi akan di-share Ibu Selfie. Yang kedua itu yang akan saya share. Dan yang terakhir itu mengisi kartu bimbingan skripsi yang dalam ini bisa kalian lakukan dengan menggunakan dosen pembimbing. Walaupun nanti revisinya kalian bikin sih nanti dikasih ke dosen pembimbing. Mungkin akan seperti itu. Kecuali dosen pembimbing kalian yang mau mengisi. Nah, syarat pendaftaran ujian sidang sarjana itu mengikuti timeline skripsi dan sidang dari TU FISIP. Itu jangan sampai terlambat ya terkait waktu-waktunya karena
dari berkaca dari sidang yang kemarin itu kalau ada keterlambatan itu bisa pokoknya extend gitu. Yang kedua kan yang menyelesaikan transkripsi itu Pak ya paling penting ya gitu nanti diuji oleh dosen. Nah, uji kemiripan yang tadi Ustaz bilang, itu kan persentasenya berbeda-beda setiap prodi, katanya ada yang 20, ada yang 30, ada yang 40%. Nah, karena ini skripsi, jadi saya memberikannya 40%. Saya tidak mengubah lagi dari semester lalu, karena skripsi itu sangat tebal. Kalau misalnya kalian sebenarnya menulis penelitian dan untuk dipublish ke jurnal, misalnya suatu hari kan ada yang tertarik ke situ, 40% itu sangat jarang. Jadi mereka mintanya kemiripan itu cuma boleh 15%. Jadi yang ini harusnya aman kok gitu ya. Uh, Kalau bisa lebih sedikit sebenarnya jauh lebih baik sih guys. Nah berikutnya yang keempat, nanti draft skripsi yang udah disetujui, yang udah diselesaikan di poin 2 dan 3 itu juga akan disetujui oleh dosen pembimbing dan diketahui oleh ketua program. Itu nanti kalian akan perlu tanda tangan satu lembar yang lembar pengesahan sidang kalau salah. Jadi untuk disahkan masuk sidang itu nanti dosen pembimbing dulu, lalu nanti ke ketua program studi ke saya. Nah, pastikan ke dosen pembimbing dulu ya, karena kalau misalnya kalian memberikan ke saya dulu, saya takutnya melangkahi dosen pembimbing. Dan nanti kan akan kompleks juga, nggak cuma ke saya, ke dosen pembimbing, ke kalian juga gitu loh. Jadi pastikan nanti dosen pembimbing dulu ke ketua program studi. Nah, lalu kartu bimbingan skripsi tadi sudah dijawab juga ya oleh Bu Selvi, minimal 8 pertemuan dan pendaftaran ujian sidang sarjana dilakukan. Nah, kelengkapan untuk lulusan tadi juga sudah dikatakan, yaitu skor TOEFL minimal 500 atau English Written level B2 itu tergantung B1 ya, B2 itu tergantung dari angkatan kalian tadi, lalu mata kuliah skripsi dan cek mata kuliah yang sudah lulus. Nah, bisa digunakan simulasi perwalian. Nanti juga saya akan berikan sih di folder. Jadi nanti saya tuh akan berikan folder isinya rekaman Zoom meeting ini. Lalu nanti saya akan memberikan PPT ini. Saya juga memberikan alur kurikulum general dan digital serta mata kuliah simulasi konversi ini. Ya. Nah, uh, di situ kalau yang terkait alur mata kuliah dan sebagainya, syaratnya apa aja sih gitu? Lulus minimal 144 KS itu penting. Yang kedua itu lulus seluruh mata kuliah di alur kurikulum. Jadi baik general digital itu kalau kalian nanti lihat ya itu jumlah kotak-kotak dan SKS kalau dijumlahin itu pasti memang 144 gitu dan semua di sana tuh harus lulus. Jadi misalnya nih kalian general ada saya lupa sebut saja 51 mata kuliah gitu. Nah, kalian mengambil 48 general, tahu-tahu 3 di digital, sehingga 3 yang di generalnya bolong, itu nggak boleh. Jadi kalau kalian general, itu semuanya harus terisi, gitu, kurang lebihnya ya. Dan lalu nanti ada mata kuliah pengawasan mutu kendali mutu. Itu minimal C, itu yang di kotak merah terang gitu. Nanti ada kotak merah gelap kalau itu penanda staf akses dan IDFS, jadi itu beda lagi gitu ya. Nah, yang terakhir IPK minimalnya 200. 200 itu C yang berarti 60 ya. Harusnya nggak berat kok kalau itu. Nah, saya mau menggarisbawahi dulu lulus mata kuliah skripsi itu saat apa sih? Lulus mata kuliah skripsi itu saat kalian sudah sidang, sudah melakukan sidangnya nanti dan sudah direvisi. Jadi revisinya dikumpulkan gitu loh, yang ditanda tangan oleh dosen pembimbing serta 2 dosen penguji. Itu di titik itu kalian kumpulkan, nanti kalian akan lulus mata kuliah skripsi ada nilai kayak gitu ya. Nah, itu terkait yang skematika ininya dulu. Saya sedang berpikir sebaiknya apakah sekarang kita pisah aja seperti tanya jawabnya atau diberesin dulu ya. Boleh deh sekarang dulu aja ya. Saya mau ngecek dulu siapa tahu semoganya dikit yang tadi udah banyak eh, jawab oleh Ibu Selfie juga. Eh, Silahkan kalau ada yang mau masuk ya, boleh. Dan ini sudah ada satu pertanyaan saya bacakan ya. Malam Pak, izin bertanya, saya extend skripsi dari semester sebelumnya dan sudah selesai di apabila surat persetujuan skripsi sudah ditandatangan oleh Dosling dan Kapolri, apakah tidak apa-apa untuk menggunakan surat itu saja? Nah, kalau terkait ini kan berarti sebenarnya kalian sedang menunggu uh, ini ya pendaftaran sidang ya. Nah, kalau misalnya semuanya sudah selesai, nanti seharusnya bisa langsung memakai yang itu. Kalau kecuali kalau kalian ada bimbingan lagi, kalau kalian ada bimbingan lagi, maka kalian harus melakukan semua prosedur yang tadi sudah disampaikan Bu Selvi itu loh, bahwa nanti kartu bimbingan dan sebagainya
Nah, kalau misalnya ada pertemuan lagi ya sudah, lakukan yang kemarin itu. Tuh, gitu ya kurang lebihnya. Sebentar, tapi kalau sudah ditanda tangan berarti kemarin itu cuma gagal sidang aja ya. Berarti harusnya bisa kalau pakai yang itu kok, kalau untuk ini ya. Ada lagi yang mau nanya nggak? Oke, kalau misalnya nggak ada, saya akan pindah ke, Oh, maaf kok. Sorry. ya, Jeffrey, boleh? Sebenarnya saya mau nanya sekarang, soalnya kan mau pengajuan skripsi ya, yang untuk ada batasnya sampai 14 Maret kan, untuk Ya, pengajuan skripsi. Itu pengen memastikan, kan ini agak personal sih kok, soalnya yang kemarin itu kan saya kan sementara sama si Pak Agus. oke. Ya. Ini, Jadi ini pengen, direkam ada sih-nya. Oke. ya kok? Nggak apa-apa, sok lanjut. Nah, jadi mau memastikan aja, jadi Koko jadi ambil saya atau gimana kok? Untuk saya mau ngajuin skripsi gitu, pengajuan skripsinya. Oh, Ya, oke, iya yang personal ini ya, siapa tahu ada juga yang mirip-mirip gitu dengan Jeffrey kasusnya. Sebenarnya untuk pengajuan skripsi, kalian pakai nama dosen yang memang tertera di lecturer portalnya gitu. Jadi basisnya yang untuk kalau untuk beberapa yang ini Jeffrey nanya apa nih? Jadi kurang lebihnya Jeffrey ini diminta Pak Agus untuk sistem, namun karena saya membantu Pak Agus di semester ini untuk topik sistem juga, ya nanti itu saya akan kurang lebih sedikit membantu Jeffrey lah kurang lebihnya gitu. Nah, di situ nanti tetap saja Jeffrey untuk nama pengajuan yang di topik skripsinya pakainya nama yang di lecturer portal kamu. Yang lain juga kalau ada yang mirip-mirip lakukan hal yang sama ya. Misalnya ada yang bimbingan Ibu A tapi dibantu juga oleh Ibu B gitu dalam prosesnya dengan persetujuan Ibu A gitu ya. Itu juga tetap pengajuannya tentunya yang ada di portal gitu ya. berarti yang terdaftar di kehadiran situ ya kok, daftar kehadiran Ya, itu. ya kalau kamu berarti memang Pak Agus Gunawan gitu ya. Siap. Oke. Thank you. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Oke, nggak ada ya. Terima kasih, guys. Kita bisa lanjut. Eh, nah, ini saya mau bahas yang pedoman skripsi. Aduh, kayak kurang rapi ya. Yang ini juga akan saya share di WAG, jadi bisa tenang. Karena data saya itu bukan versi adalah. Jadi ini tenang, saya nggak bakal bahas semuanya ya. Karena satu juga kalau bahas mungkin kalau mau banget, jadi saya akan yang penting-penting saja. Dan kalian bisa juga nanti di prosesnya itu diskusikan dengan dosen pembimbing kalian. Kayak Pak ini benar nggak seperti ini kemarin ini ke Pak Andri gitu informasinya seperti ini karena bisa aja ternyata saya ada sedikit miss gitu loh kalau dibandingkan dengan pengertian yang dosen pembimbing gitu. Bisa kalian diskusikan banget kok. Nah di sini yang uh, saya mau bahasnya kalau pengertian kan udah ya yang kedua jenis skripsi di sini itu ada kajian fungsi bisnis yang kedua kajian strategi dan kebijakan bisnis, kajian proyek bisnis gitu, dan kajian bisnis digital. Sebenarnya di sini itu kalau fungsi bisnis itu uh, basisnya itu kalian mencari fenomena yang berhubungan dengan salah satu fungsi itu, gitu loh. Di sini tentunya ini ya satu atau lebih itu ini nggak semuanya gitu. Pembahasan sumber daya manusia, operasional, keuangan, akuntansi kita masih ada yang lain perpajakan, sistem gitu loh. Jadi ini maksudnya contohnya aja. Tapi biasanya itu nanti kalian pilih satu topik ranahnya apa dan kenapa kalian pilih topik itu gitu loh. Misalnya kalau kalian katakanlah kalian sedang mau meneliti Unpar misalnya. Nah, kalian meneliti Unpar misalnya pemasarannya. Nah, kalian bisa bahas dulu kenapa kalian meneliti Unpar pemasaran. Apakah Unpar butuh pemasaran? Nah, misalnya kalian merasa, oh selama ini Unpar itu banyaknya mahasiswa itu dari Pulau Jawa. Jadi saya ingin meneliti untuk mahasiswa di luar Pulau Jawa gitu loh. Nah, itu boleh jadi meneliti apa ya penerimaan pendaftaran mahasiswa yang berasal dari luar Pulau Jawa yang berhubungan dengan pemasaran nyampe ke sana enggak. Misalnya kalian pakai pemasaran digital, itu boleh. Kebayangkan maksud saya? Jadi fungsi bisnis ujung-ujungnya gitu. Tapi dari satu objek yang semuanya runut. Gitu. Kedua itu kajian strategi dan kebijakan bisnis itu biasa kalian itu benar-benar melihat satu bisnis gitu ya. Nah, oke, saya tutup pintu dulu karena komisi suara aku
Oke, harusnya udah kurang suaranya. Nah, jadi kalau yang strategi dan kebijakan bisnis itu biasanya tuh ranahnya ke penelitian kualitatif. Nah, terkait kalau kalian penelitian kuantitatif, kualitatif itu apa sih Pak? Itu ada di kelas metode penelitian bisnis ya. Jadi kalian sudah tahu, buka lagi aja materi kalian kalau kalian agak-agak lupa gitu. Tapi intinya kalau strategi dan kebijakan bisnis itu biasanya di ranah kualitatif dan dia itu biasanya kalian akan melihat satu bisnis dulu. Dan misalnya kalian itu bisa mempropos rancangan strategi, yaitu seperti apa. Nah, apakah kesannya simpel atau susah ya Pak? Itu relatif sebenarnya simpel atau susah. Karena kalau strategi ini tentunya itu strateginya akan merangkum semua yang kalian pelajarin dari semester pertama sampai terakhir gitu loh. Jadi tentunya frameworknya akan banyak. Apakah SWOT saja cukup Pak? Nggak mungkin. Nggak mungkin SWOT saja cukup. Pasti akan ada PESEL, seperti itu loh. Bahkan kalau bisnisnya memiliki multi bisnis, mungkin bisa jadi BCG gitu. Dan nanti di sidang ini bisa seru gitu kalau saya bilang. Karena akan, misalnya kalian SWOT gitu. SWOT kalian itu basisnya ternyata kalian harus strateginya justru defensif misalnya ya, jadi agak berhemat gitu, agak hati-hati. Tapi terus misalnya kalian di bagian fungsi bisnis, strateginya kalian bilang, oh eh, memakai pemasaran. Gitu. Pemasarannya kalian mau endorse influencer beberapa berkala skala berapa, itu pasti akan dipertanyakan di sidang. Gitu. Oh ini dibilangnya tadi ini defensif secara keuangan, ini kan budgetnya akan gede, kebayang nggak? Jadi semuanya itu harus runut. Nah, tapi apakah susah sekali? Itu lagi-lagi relatif karena tergantung objeknya. Yang penting pasti akan dinilai itu bermanfaat atau tidak dan masuk akal atau tidak, teorinya kuat atau tidak. Begitu loh. Tuh ya. Nah, kalau kajian proyek bisnis itu biasanya kalian yang memulai bisnis baru. Jadi basisnya itu seperti kalian seolah-olah kalau kalian pernah tahu eh, skematika yang bisnis-bisnis itu mencari angel investor. Kalau reality show-nya itu Shark Tank ya, setahu saya. Nah, itu seperti itu. Jadi kalian benar-benar mengkaji kalian membuat bisnis apa, nanti feasibility study-nya seperti apa, proyeksinya per bulannya akan berapa, balik modalnya kapan, menggaji setiap pekerja seperti apa, dan itu tuh harus tunduk. Jadi seperti strategi, cuman kalau yang ini, uh, kalau saya bilang, bentar, saya nggak boleh bilang lebih gampang ya. Jadi kalau saya bilang beda, tuh, kebayang ya. Nah, kalau kajian bisnis digital, tentunya ini tuh kalau kalian memasukkan memang fenomena terkait unsur digital yang sangat dalam di dalam gitu loh. Jadi bisa dibilang fungsi bisnis berbasiskan kajian digital itu bisa. Nah, jadi misalnya kalian pemasaran ya digital, sumber daya manusia digital bisa. Misalnya kalian pakai sistem HR sistem gitu loh, HR aplikasi kan apa sih HR application gitu loh, itu kan bisa kan. Karena nanti misalnya dari absensi, dari performance assessment, misalnya kalian teliti apakah uh, penggunaan ini tuh bisa meningkatkan performance nggak sih? Gitu loh, kurang lebihnya. Berpengaruh nggak sih ke kinerja? Misalnya ke TND, bisa nggak sih training and development-nya disesuaikan melalui sistem skema digital ini? Gitu loh, itu bisa. Jadi kebayang ya, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dibilang 1 dan 4 itu perbedaannya perbedaan warna. Tuh, lebih beratnya di mana? Nah, lalu struktur penulisan skripsi ini yang penting. Nah, di sini kita itu ada umumnya gitu ya. Kalau kalian melihat di uh, luar sana, mungkin kalian melihat ada versi yang 5 bab. Tuh. Kalau di kita hanya ada 4 bab. Nah, kenapa seperti itu? Karena begini guys, kalau di luar, bab ada bab 2 itu mengatakan, yang versi luar ya, bab 2 itu membahas tentang teori apa yang mau kalian pakai. Jadi misalnya kalau kalian mau merancangnya fungsi bisnis gitu. Misalnya kalian pakai teorinya itu misalnya ISAS gitu ya, ISAS gitu ya. Nah, kalian mau meneliti dari memakai teori ISAS. Nah, di bab 2-nya itu tuh kalian akan menjelaskan ISAS itu apa sih? Gitu. Kalian harus menjelaskan dari dia tuh basisnya dari mana? Pemasaran kah? Berarti pemasaran. Atau komunikasi? Berarti masukin komunikasi atau hubungan keduanya gitu. Dari apa yang kalian baca di luar. Jadi kalian akan membahas ISAS itu tadinya dari AIDA gitu loh. Lalu di Dance to Way itu berubah jadi apa? Seperti apa? Aplikasinya diterapkannya di industri mana aja itu akan banyaknya di situ. Nah, kalau yang versi luar, bab 3 itu mengatakan cara kalian meneliti. Jadi kalau kalian meneliti metodenya kuantitatif gitu, misalnya kalian memakai kuantitatif juga ada banyak. Bisa aja kalian
pakainya korelasi, bisa aja kalian pakainya regresi, pakai tabulasi silang, cross step itu bisa gitu. Nah, tapi caranya apa itu regresi? Nanti kalau regresi ujinya apa aja itu semua harus dijabarkan. Kalau versi luar itu tuh bab 3. Tapi kalau yang di kita itu digabungkan di bab 2. Bayang ya, jadi bab 2 kalian tuh mengandung dua hal. Yang pertama teorinya, kedua cara metode kalian melakukan penelitiannya seperti apa. Tuh. Jadi kalau bab 1 dan bab 2 itu tuh belum ada data. Kalian belum memerlukan data yang kalian cari. Kalau primer berarti kalian cari sendiri, sekunder yang bisa kalian langsung download kurang lebihnya kayak gitu ya. Tapi bab 2 itu belum, 1 2 itu tidak ada data gitu yang kalian memang cari langsung ya terkait lapangan. Itu alasan bab 1 dan 2 itu masuk ke project proposal. Kebayang ya, proposal. Jadi masih usulan untuk mengumpulkan data. Sampai sini paham ya? Gitu. Nah, di sini kenapa saya tuh tidak terpikir di zoom in tuh. Dan bentar, kenapa tidak bisa di zoom in? Maaf banget ya guys, ya, yang sabar. Nanti di post aja, ditelaah. Tapi kurang lebihnya dari struktur seperti ini, jadinya kita fix akan ada 4 bab. Bab 1 itu pendahuluan, bab 2-nya tadi tinjauan pustaka, kurang lebih seperti itu, dan metode penelitian. Bab 3-nya itu adalah hasil, dan bab 4-nya itu kesimpulan, rekomendasi, dan implikasi. Di sini kita bisa melihat yang bagian paling besar itu ada di bab 3. Bayang ya, karena bab 3 itu kalian udah ada hasil, udah ada data, dan udah kalian olah. Jadi keluar langsung hasilnya di bab 3. Nah, karena itu guys, beberapa dari kalian yang mengambil project proposal, kemungkinan kan ngambil dengan mata kuliah lain gitu ya, yang banyak. Nah, tapi sebenarnya itu 20% dari skripsinya. Tuh. Tapi Pak, kalau 20% skripsi berarti nanti waktu skripsinya berat dong, 80%. Ya itu relatif ya, karena sebenarnya walaupun komponen dari jumlah halaman itu 10%, tapi membuat bab 1 itu susah loh kalau saya bilang. Karena kalian harus memastikan apa yang kalian teliti. Objek apa, kenapa objek itu kalian teliti, dan kalian mau meneliti apanya. Misalnya, apa yang kalian teliti, misalnya kalian meneliti tentang eh, Netflix misalnya gitu ya. Nah, kalau kalian meneliti Netflix, kenapa Netflix? Penting nggak sih kita meneliti streaming service? Memang apa manfaatnya kalian meneliti service gitu loh. Nah, streaming service itu karena dari semua streaming service, kenapa Netflix? Terus bisa kalian meneliti tentang eh, pemasarannya. Mengapa pemasarannya? Kenapa nggak SDM-nya? Kenapa nggak operasinya? Karena operasinya Netflix pasti seru juga untuk diteliti gitu kurang lebihnya. Lalu cakupannya di mana? Indonesia saja kan? Karena itu akan dijabarkan di bab 1. Kebayangin, makanya bab 1 itu tuh akan sangat kompleks. Jadi proyek proposal walaupun nanti deskripsinya kurang lebih 20%, tapi ya uh, sebentar sekarang jam berapa ya? Saya harus melihat menit juga. Oke, saya lewat. Uh, Walaupun 20%, tapi membuat itu tuh akan bisa maju mundur gitu kurang lebih ya. Nah, di sini juga sebenarnya skripsi itu ada jumlah halaman nggak sih Pak? Ada di sini nih, ada 75 sampai 100 halaman. Tuh ya. Nah, ini tuh kalau kalian di sini kan ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Itu tuh berarti lampiran, judul, halaman pengesahan itu tuh nggak termasuk. Mulai dari ada tulisan bab 1 gitu loh. Latar belakang bawah. Itu mulai dihitung di situ. Harus sampai 70 halaman. Pak, banyak banget jujurnya nggak terlalu kok guys. Karena nanti itu kan ada formattingnya kan, formatting Times New Roman gitu loh. Terus nanti margin berapa, spacingnya berapa, itu tuh nggak bakal segendut itu. Apalagi nanti di bab 3 kemungkinan kalian akan menyajikannya tergantung penelitian sih. Tapi kalau ada tabel, kalian memasukkan gambar, itu tidak seberat itu kok. Karena saya inginnya tuh kalian juga melakukan skripsi ini dengan basisnya tuh kalian enjoy daripada diberikan beban. Dan saya bisa bilang benar, nanti dari formatting nggak sah kok gitu ya. Dari saya mungkin skripsi saya sebelumnya gitu, 10 orang kan berarti 11. Semuanya udah lulus gitu. Mereka juga ini kok tanpa sadar terisi gitu loh kuota halaman. Tenang aja ya. Tuh. Nah, berikutnya kita ngebahas soal strukturnya. Jadi tadi ini kita mau bahas lebih dalam bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu apa sih? Nah, kalau bab 1 itu tadi potong. Bab 1 permasalahan. Itu tuh ngomongin permasalahan yang berisi dari latar belakang, identifikasi permasalahan, tujuan penelitian, dan objek penelitian. Tuh. Di sini latar belakang itu yang tadi yang kalian perlu jelaskan. What, apa yang kalian teliti. Why, apa yang kalian, kenapa kalian meneliti itu. Dan how,
bagaimana cara kalian menelitinya gitu. Kebayang ya? Jadi kalau what itu yang tadi, misalnya saya mau meneliti uh, pemasaran Instagram, pemasaran konten dari Instagram Netflix itu yang mau kalian teliti Indonesia. Why? Kenapa kalian meneliti itu? Kenapa Netflix? Kenapa Indonesia? Kenapa pemasaran? Kenapa pemasaran konten? Gitu. Emang Netflix butuh sesuatu atau ada sesuatu terkait itu yang harus diteliti? Gitu. Nah, terus kalau kalian udah membahas pemasaran konten, kalian harus jelaskan pemasaran konten itu apa, kurang lebih. Tapi tentunya itu tuh penjelasan yang membuat orang sekedar tahu ya, karena kalau orang mau tahu lebih dalam itu di bab 2 itu kurang lebih. Bayang ya. Nah, itu semua di latar belakang. Jadi saya latar belakang menjawab why, what, dan how gitu. Berikutnya identifikasi permasalahan. Itu tuh dari kalian sudah membahas latar belakang what, why, and how, kalian merangkumkan apa pertanyaan utama dari penelitian kalian dari melalui identifikasi permasalahan ini. Jadi misalnya nih, setelah kalian mau meneliti tentang tadi pemasaran kontennya Netflix Indonesia, eh, Instagram, pemasaran konten dari Instagram Netflix Indonesia. Kalian diidentifikasi permasalahannya bisa tuh kalian langsung bertanya, apakah gitu misalnya, eh, apakah ada pengaruh gitu, dari pemasaran konten berbasiskan awareness terhadap misalnya eh, minat beli dari atau minat berlangganan dari Netflix Indonesia. Jadi udah kalian rangkum, kebayangkan gitu. Dan identifikasi permasalahan itu tentunya bisa lebih dari satu. Kebanyakan saya rasa akan lebih dari satu kok. Nah, terus tujuan penelitian, nah itu berbasiskan sebenarnya identifikasi permasalahan itu dicari untuk mencari apa sih gitu. Jadi sebenarnya tujuan utama dari penelitian itu untuk mengetahui apa. Misalnya mengetahui pengaruhnya gitu loh dari pemasaran awareness tadi gitu kurang lebihnya ya. Kebayang ya. Jadi kalau identifikasi permasalahan itu bentuknya akan pertanyaan. Setelah tujuan itu akan berbasiskan statement dari apa sih sebenarnya yang akan dicari. Jadi identifikasi dan tujuan harus sangat berhubungan gitu. Nah, yang objek itu baru kalian membahas objeknya. Kalau tadi Netflix Indonesia, kalian harus bahas Netflix Indonesia itu seperti apa, perusahaan apa, basisnya, produknya seperti apa, mungkin saat ini kalau kalian bahas pemasaran, maka pemasaran seperti apa, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, yang kedua itu tadi kerangka pemikiran dan metodologi. Itu terbagi dua. Kalau di luar itu biasanya ya bab duanya teori dan konsep yang relevan, sementara yang ketiganya itu metodologi. Eh, jadi bab dua itu bagian pertamanya tadi tinjauan pustaka kurang lebih. Kalian bisa memberikan eksplorasi teori pendukung. Jadi kalau tadi kita ngomongin pemasaran konten, nah kalian mau memakai pemasaran kontennya apa? Apakah tadi ISAS? Kalau ISAS berarti kan bahas ISAS-nya di sini. Pemasaran konten itu apa sih? Terus kamu pakai framework-nya mana gitu loh. Nah, nanti di sana itu kalian bahas satu-satu semua dan di bagian akhir dari teori dan bagian teori itu adalah theoretical framework. Kalian menunjukkan hubungannya. Jadi kalian mencari hubungan variabel apa dengan apa sih? Kurang lebihnya ya. Jadi kalau misalnya kalian strategi yang sisi sebelah sana ya strategi kalian SWOT, lalu nanti kalian bahas PESTEL gitu ya. Kalian bahas juga Porter, kalian bahas BCG. Nah itu jadi frameworknya kalian mau menghubungkan 4 lebih framework itu tuh bagaimana sih mapnya, petanya. Jadi gampangnya kayak membuat mind map-nya lah. Ya. Nah metodologi itu nanti kalian akan menjelaskan kalian mau pakai metodenya apa. Ini tuh kalian akan membuka catatan kelas metode penelitian bisnis deh, gitu, untuk saya gitu ya. Jadi kalian akan mencari tahu metodenya apa, terus populasinya siapa, sampelnya seperti apa, nanti kalian datanya apa, apakah datanya kualitatif, kuantitatif, skalanya seperti apa, pengukurannya bagaimana, itu semua ada di sini. Tuh, kalau ada ujinya apa aja, semua akan ada di situ. Nah, di sini kalian sadar ya, itu tanpa data, belum ada data sama sekali. Jadi kalian baru buat resepnya. Nah, project proposal itu berhenti sampai di sini. Nanti kalau project proposal, saya akan share sebentar sekali soal project proposal itu saya cuma memberitahu penilaiannya seperti apa aja gitu loh. Bahwa nanti kan project proposal itu nggak ada nilai tugas, nggak ada UTS, cuma ada UAS di akhir gitu loh. Karena ini akan dinilai. Nah, terus setelah itu bab 3, nah baru hasil dan temuan. Nah, ada hasil, pembahasan hasil dan temuan itu apa sih? Kalau hasil itu kalian biasa memberikan langsung hasil pengolahan data kalian. Jadi misalnya tadi Netflix
kalian pertanyaannya kan apakah pemasaran konten bersifat awareness itu berpengaruh ke minat beli? Misalnya jawabannya ternyata iya. Karena hasilnya ini, angkanya seperti ini, tabelnya seperti ini, semua uji udah saya lakukan. Nah, itu dilakukan ya, diberikan di hasil. Nanti di pembahasan, kalian bahas mengapa hasilnya iya. Maksud saya tuh gini, misalnya kalian menemukan faktanya iya gitu loh. Pemasaran konten berbasis awareness itu berpengaruh ke minat beli di Netflix Indonesia. Nah, kok bisa berpengaruh sih? Kebayang nggak? Misalnya kalian bilang, eh, kenapa bisa berpengaruh? Karena ya saya kan ngambil dari penelitian sebelumnya gitu. Penelitian sebelumnya bilang pemasaran konten memang akan berpengaruh gitu loh. Nah, tapi kan penelitian sebelumnya itu dilakukan misalnya belum tentu di Indonesia, mungkin dilakukannya di luar negeri gitu loh. Atau kalau di Indonesia mungkin bukan Netflix. Kenapa di Netflix? Kenapa di Indonesia juga ngaruh? Emang pemasaran awareness-nya yang Netflix sama yang lain sama? Mungkin beda gitu loh. Jadi kan harus membahas mengapa hasilnya seperti itu. Kalau hasilnya tidak berpengaruh gimana? Sama harus dibahas. Kan kalau di luar negeri itu berpengaruh. Kalau di sini kenapa enggak ya? Apakah karena beda industri tadi? Gitu. Apakah karena beda cara konten? Apa enggak? Jadi kan harus bahas hasil dari kalian itu. Kenapa? Nah, terus kalau temuan apa? Dari kita udah menjabarkan hasil dan pembahasan itu panjang tuh. Nah, temuan itu jadi yang paling menariknya apa? Dari yang kalian jabarkan di hasil dan pembahasan gitu. Apakah misalnya waktu kalian mengerjakan itu, ternyata ditemukan eh, karena misalnya Netflix Indonesia, oh ternyata Netflix Indonesia itu eh, sangat berpengaruh di awareness karena ada hubungannya dengan target umurnya gitu loh. Audiens Netflix Indonesia itu berbeda dengan audiens misalnya kalau Netflix di luar negeri. Gayanya berbeda. Itu tuh ternyata berpengaruh. Jangan-jangan karakter psikografis gitu dari uh, penduduk Indonesia itu sangat sesuai dengan konten berbasis awareness. Kebayang ya? Nah, yang terakhir ada kesimpulan akhir rekomendasi dan implikasi. Kesimpulan itu tuh begini guys, kesimpulan tuh kalian harus mengaitkan benang merah dari yang di atas ini, dari identifikasi permasalahan. Kalian bertanya apa, nah di hasil terjawabnya apa, kenapa, dan itu berkaitan dengan temuan nggak? Tapi dalam satu paragraf singkat. Kesimpulan itu seperti itu. Kebayang ya? Karena tadi kan kalau ini semua dijabarin, oh nggak tahu berapa halaman gitu kan. Nah ini kalian perlu benar-benar diringkas. Jadi satu atau dua maksimum dua itu biasa saya sih kemarin ini ke mahasiswa bimbingan saya maksimum satu gitu dan bisa kok di satu uh, kesimpulan gitu. Jadi kalau identifikasi permasalahan kalian ada empat, kesimpulannya ada berapa? Ada empat juga. Kebayang ya? Gitu loh. Nah dari empat kesimpulan itu misalnya tadi contohnya empat gitu ya. Di rekomendasi kalian juga harus memberikan empat rekomendasi. Jadi untuk kesimpulan satu rekomendasinya apa? Kesimpulan dua rekomendasinya apa? Tiga apa dan empat apa? Dan gini guys, gini kita Unpar itu kan universitas yang terkenal bagus gitu loh kurang lebihnya. Yang perusahaan-perusahaan Indonesia itu mencari kalian nanti gitu loh kalau kalian lulus gitu. Dibanding ya maksudnya mencari kalian lah gitu kalau saya bilang ya. Nah, jadi ketika kalian membuat rekomendasi, pastikan rekomendasinya jangan generik. Misalnya tadi ditemukan, oh pemasaran konten berbasis awareness itu sangat oke gitu loh. Apa bukan sangat oke, berpengaruh terhadap minat beli. Terus rekomendasinya maka perbanyaklah itu pemasaran yang awareness gitu. Itu sih nggak usah lulusan Unpar juga bisa ngomong gitu, supaya nggak. Kalian harus rekomendasinya itu yang eh, lebih lebih spesifik gitu. Jadi yang hanya bisa dilakukan oleh Netflix, nggak bisa dilakukan oleh yang lain. Misalnya saya asal sebut ya, misalnya Disney Hotstar, Amazon Prime gitu loh, atau HBO gitu. Nggak bisa, karena ini tuh kenapa? Karena ini hanya berlaku untuk penelitian kalian, yaitu Netflix Indonesia pemasaran konten. Misalnya dengan populasinya itu, misalnya kalian penelitian mahasiswa hanya untuk mahasiswa gitu loh. Jadi kalau untuk misalnya Amazon Prime belum tentu bisa. Kalau misalnya mau Disney Hotstar mau lakukan itu dengan target pasar lain nggak bisa. Ini khusus untuk populasi kalian. Kebayangkan. Jadi harus spesifik. Gitu. Nah, terus ya berikutnya implikasi itu apa? Implikasi itu ada dua pandangan atau lebih bisa jadi lebih. Jadi kalau implikasi kalian diskusikan aja dengan dosen. Nah, tapi kalau saya kumpulkan beberapa input dari dosen pembimbing, ada yang berkata implikasi itu ada yang bukan berkata ya, ada yang mengarahkan implikasi skripsi dari mahasiswa bimbingnya untuk menjadi uh,
versi lebih detail dari rekomendasi. Kalau itu tuh gaya saya yang terlalu gitu ya. Yaitu misalnya kalian bilang tadi, oh rekomendasinya saya ingin gunakan pemasaran konten berbasis awareness gitu dengan cara misalnya gunakan influencer ya, yang berkaitan dengan target pasar. Jadi influencernya harus di bidang ini. Saya rekomendasinya gitu. Di aplikasi, maka saya akan bertanya, contohnya siapa? Gitu loh. Dan berapa lama sekali, budgetnya berapa? Kalian harus masukkan itu di situ. Jadi kalau misalnya kalian kirim skripsi kalian ke Netflix, Netflix baca tuh udah langsung tahu, oh oke, saya tahu bulan depan saya harus ngapain dari skripsi mahasiswa ini. Udah dikasih tahu langkah-langkahnya. Karena kalau nggak ada step seperti itu, rekomendasi itu walaupun cukup spesifik, tapi jadinya Netflix harus rapat lagi, rapatnya panjang gitu. Nah, diharapkan kalau kalian implikasi ya, kalau yang saya itu kemarin dokumen skripsi kalian implikasinya itu Netflix tinggal bawa untuk meeting itu nggak meeting panjang cuma sekali ini oke nggak perlu di adjust nggak sih biaya udah tapi mereka nggak perlu mikir lagi inverternya siapa ya gitu kebayang nggak maksud saya gitu loh. Jadi kalau saya waktu itu implikasinya saya pengen sesuai jumlahnya dengan kesimpulan itu yang saya. Nah ada yang saya kayaknya nggak perlu sebut lah ya dosen pembimbingnya karena semuanya oke kok. Yang kedua itu ada yang implikasi dari kalau sarannya di rekomendasi yang kalian usulkan itu dilakukan, maka implikasinya apa? Gitu. Jadi pendekatan kedua itu, oh misalnya dilakukan nih awareness, maka implikasinya, maka minat belinya akan meningkat. Gitu. Meningkat sejumlah dengan misalnya beberapa orang di daerah Bandung berapa persen. Karena kalian udah hitung kurang lebihnya akan segitu forecast gitu. Tapi tentunya pakai ini ya perkiraan gitu. Karena kan nggak mungkin kalian semua dan kita bukan cenayang, kita nggak bisa tahu. Cuman poinnya seperti itu. Jadi nanti rata-ratanya berapa gitu. Eh, atau misalnya, oh ini ada penurunan minat penurunan kinerja karyawan gitu. Kalian rekomendasinya apa? Kalau dilakukan maka kinerja akan meningkat dan juga mungkin kalau dari segi biaya perusahaan harus mengeluarkan segini. Implikasinya ada yang seperti itu. Kebayang nggak? Jadi apa yang dilakukan kalau apa yang terjadi kalau rekomendasi dilakukan. Pendekatan ketiga ada yang indikasinya itu adalah indikasi bagi dunia pendidikan, bagi dunia profesional, dan juga bagi objek penelitian. Itu ada yang seperti itu, gitu loh. Nah, kalau itu apakah mudah? Nggak juga. Karena kalian bakal lebih dalam perlu baca-baca di dunia profesi akan seperti apa, nanti di industri seperti apa. Lalu untuk nanti dunia pendidikan di akademik, memang kita akan menyumbangkan temuan apa di situ. Bayang ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, uh, untuk yang waktunya tinggal 11 menit lagi ya. Jadi yang sisanya sih saya akan sedikit aja karena sisanya banyak yang mirip nih. Nah, kalau untuk yang kajian proyek bisnis, nah kalian bisa lihat di sini model bisnisnya seperti apa nanti. Jadi model bisnis kalian tuh anggap bayangkan bisnis kanvas model gitu. Kebayangkan ya nanti modelnya seperti apa terus nanti prosesnya gimana cara melakukannya. Itu di kelayakan itu bakal ngomongin uangnya. Jadi keuangan nanti maksudnya kalian forecastnya berapa banyak sih? eh, Sebulan akan terjual berapa. Kalau tak pusing mikir itu misalnya sehari berapa kaliin tuh per bulan nanti masukkan juga faktor lain misalnya apakah itu masa libur lebaran akan naik akan turun penjualan kayak gitu dimasukin terus di kelayakan masuk semua di situ. Dibandingkan dengan modal kapan payback period seperti itu atau IRR seperti itu di situ dan prototipe-nya didokumentasikan di situ kurang lebihnya kurang lebih gitu. Nah yang ketiga itu hasil kinerjanya hasil ya. Oh ya, satu hal lagi yang sama untuk kalian project proposal 1 2 itu belum ada datanya. Kalian belum bikin kan prototipe kan masih rancangan ya. Kalian udah ikut kewirausahaan pasti ngerti lah ya maksudnya berpikir desain dong ngerti. Maksudnya prototipe itu kan kita belum ada hasil yang benar-benar topnya. Nah, yang tiga itu hasil kinerja kurang lebihnya. Gitu ya. Eh, itu sih sebenarnya. Nah, di sini sisanya kalian bisa baca aja lebih lengkapnya. Nah, sesuaikan dengan tujuan apa dengan situasi kalian dan tanyakan nanti ke dosen pembimbing kalau untuk ini bagaimana ya Pak apakah seperti ini dan bla bla bla. Tuh. Nah yang mau saya kasih tahu juga itu ada di bagian sini yang terakhir itu ada di kriteria penilaian. Kriteria penilaian ini ada 40% materi 40% metodologi dan 20% presentasi. Apakah ini satu dosen? Tentunya enggak. Kan dosen nanti kalian diujikan oleh 2 dosen penguji, 1 dosen pembimbing. Nanti eh, dan nanti nilai dari 3 dosen tersebut itu masing-masing bobotnya sudah seperti ini dan itu akan dibobotkan lagi. Tapi kalian kurang lebih jadi tahu lah apa yang perlu kalian uh, lakukan di sini. Gitu. Kalau yang materi dan metodologi saya nggak bakal terlalu bahas karena itu saya rasa kalian lakukan sebelum dengan baik maka itu akan baik.
Yang mau saya ingatkan cuma di presentasi. Nanti presentasi pastikan itu yang jangan terlambat, pakaian yang sesuai gitu loh. Dan nanti PPT juga bagian PPT-nya jangan terlalu ugly gitu, sedikit estetik gitu misalnya gitu ya, kurang lebihnya. Dan nanti cara kalian waktu juga. Jadi kalau waktunya lebih itu mempengaruhi karena beberapa mahasiswa kan ada yang saya panjang aja biar tanya jawabnya pendek. Nggak, itu akan mempengaruhi ke nilai. Jadi saya tidak sarankan. Saya sarankan pas waktunya diusahakan sesuai banget gitu. Kalau sampai waktunya lebih pendek gimana Pak? Yang penting semua yang memang utamanya kalian sampaikan. Walaupun saya rasa kalau sidang skripsi harusnya 15 menit itu justru artinya nggak cukup gitu. Udah itu aja sih, nanti semua file ini akan saya share termasuk rekaman ini gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Saya Pak, batasin sampai jam Pak, saya mau tanya. ya. Pak, kalau misalnya saya kan kemarin ngambil project proposal, terus Ya. di project proposal kan saya nggak nyelesainnya kan tiga bab Pak, kan gitu. Terus udah gitu kayak semacam sidang lagi. Nah udah gitu yang selanjutnya tadi skripsi kan aku lihat cuman ada 4 bab ya Pak. Itu kayak gimana ya kalau project proposal nanti di final projectnya itu harus 6 bab apa 4? Oh, bentar. Project proposal kamu itu berarti tetap eh, tadi kamu mention sampai bab 3. Itu tuh kamu Ya. berarti udah ngumpulin data belum? Nah, itu di bab 3 tuh waktu lagi bimbingan sama Pak Marihot, itu bab 3 tuh belum sama hasil, Pak. Oh, oke. Nah, kalau misalnya seperti itu, nanti kamu tanya aja ke Pak Marihot. Kalau dari Pak Marihot akan mengikuti apa struktur yang 4 bab ini atau 5 bab. Nah, kalau misalnya 5 bab, enggak sebenarnya Kak, kamu sebaiknya sampaikan sih bahwa pedoman ini 4 bab agar Pak Marihot mengetahui aja. Lalu kamu nanti ikuti eh, arahan dari Pak Marihot. Nah, seandainya tiba-tiba, nggak bisa nih, harus eh, tetap ada di kisah 23, ya udah gitu. Kalau misalnya seperti itu, pastikan komponen yang tadi ada di pedoman semuanya yang penting ada, kebayang nggak? Jadi kamu harus ada permasalahan yang latar belakang tadi gitu loh. Pastikan ada teori, pastikan ada metodologi, ada hasil pembahasan dan kesimpulan yang tadi gitu. Jadi harusnya 5 Oh, gitu ya. oke, oke, Pak. Iya, Pak. Oke, Makasih, Pak. ya, sama-sama. Ada lagi? Nggak ada ya? Oh, ada. Oke. Ya, Saya silakan. mau bertanya, tapi itu di Stupor kan hari untuk skripsinya itu, mata kuliah skripsinya itu di hari Minggu, itu nanti akan berubah atau gimana ya Pak? Saya izin bertanya. Oke, nah Mm-mm. kalau untuk itu gini, kamu kan kenyataannya kan nggak mungkin pasti bukan hari Minggu saya yakin gitu. Nah nanti di sana itu kan kamu lakukan yang bimbingannya gitu, yang paling penting itu jadwal bimbingan yang sama dosen pembimbing itu harus terintegrasi karena itu beda menu kurang lebih dari yang portal jadwal kelas. Gitu. Karena skripsi itu kan ada apa masuk dia tuh masuk skripsi, masuk bimbingan, masuk juga kelas gitu loh. Nah, yang penting yang bimbing itu yang sesuai jamnya. Sementara kalau terkait absensi yang portal, seandainya kelasnya itu nggak berubah, maka itu akan menjadi apa ya? Kalau saya bilang itu akan menjadi ranahnya dosen. Karena yang diperlukan mahasiswa kan untuk skripsi itu adalah kartu bimbingan. Coba yang maksud saya nggak? Jadi kalau untuk yang absensi itu biasa dosennya akan isikan. Misalnya kalau saya bilang yang saya semester lalu itu, saya jadinya mencatat seminggu ini, kan saya juga nggak bimbingan lagi, ya juga aja gitu. Tapi kayak yang minggu ini 4 mahasiswa saya, empat-empatnya nggak 4, deh, kan kemarin ada 9, 8, 8, saya lupa. Misalnya 9, nah, dari 9 ini datang 7 siapa aja. Nanti di hari Minggu saya absenkan 7 anak itu gitu loh. Kalau saya dulu seperti itu gitu. Nah, untuk yang saat ini nanti saya kurang tahu juga yang bimbingan itu akan langsung terintegrasi dengan kelas atau enggak. Tapi jika sampai tidak terintegrasi, kalian jangan pusingkan yang hari Minggu. Yang penting kartu bimbingan pastikan itu terisi. Itu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Nggak ada? Aduh, pinter deh kalian. Nggak pernah nanya. Oke, kalau gitu bener nggak ada ya? Saya takutnya saya harus menunggu. Ya udah gini, kalau gitu saya tunggu eh, 2 menit, jadi sampai 19.53 gitu. Untuk kalian yang udah nggak ada pertanyaan, boleh leave dari. Selamat malam dan happy weekend dan thank you banget udah datang ya guys.
Oke. Oh, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama, guys. Semangat skripsinya ya. Best luck. Oh, nanti rekamannya saya akan taruh di deskripsi grup ya. Deskripsi lagi. Oke, udah 7:53 dan gak ada yang nanya. Oke, thank you guys. Sesi hari ini saya tutup di sini. Saya stop recording ya. Oke,